kepada yang berpuasa juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita pada bulan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minggu depan kita bisa merayakan hari kemenangan. Oke, tidak panjang-panjang kalau dari saya, mungkin introduction sedikit tentang Ciletu Pelabuhan Ratu ini. Geopark Ciletu itu terletak di Pelabuhan Ratu dan resmi mendapatkan predikat sebagai UNESCO Global Geopark, seperti yang ada di slide Bu Mega. Dan hal tersebut sudah ditetapkan dalam sidang eksekutif board UNESCO yang ke-204 oleh Komisi Program dan External Relation pada bulan April di Paris, Prancis. Dan pertimbangan UNESCO ini mengakui Ciletu sebagai geopark dunia tentunya bukan tanpa alasan, karena sejak awal penilaian dari Agustus 2017, Ciletu ini sudah mempunyai poin yang bagus di setiap kriteria standar geopark dunia. Dan geopark Ciletu juga dikelilingi oleh hamparan aluvial seperti yang ada di foto Bu Mega pada slide pertama, dengan batuan-batuannya yang unik dan pemandangannya tentunya yang sangat indah. Di sisi lain juga bukan hanya perbukitan yang dapat kita lihat nantinya, dan juga batuan yang dimiliki, Ciletu juga memiliki pantai yang ombaknya itu disukai oleh peselancar dunia. Dan ombak tersebut dapat kita nikmati nanti di Pantai Cimaja, dan pantai itu sering terpilih sebagai lokasi untuk lomba surfing berskala nasional. Nah, dari segi budaya, luas Ciletu ini sekitar 126.000 hektar, dan itu mencakup 8 kecamatan infonya. Dan dari segi budaya juga Geopark Ciletu ada berbagai objek wisata eksotis. Mungkin nanti kita bisa langsung jalan-jalan ke sana melalui virtual field trip-nya. Dan untuk lebih mengenal dekat tentang Geopark Ciletu ini, ada apa saja di sana, pagi ini Bu Mega akan membawa kita jalan-jalan secara virtual. Mungkin kepada Bu Mega, waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Melinda. Sama-sama. Bentar ya, saya coba hidupin video biar kelihatan mukanya. Siapa tahu ada yang sudah lupa sama wajah saya. Wah, nggak mau nih videonya. Emang nggak bisa ya videonya, nggak apa-apa kali ya. Oke. Mana ini sharingnya? Ih. Baik, selamat pagi semuanya. Kedengeran ya suaranya ya? Bagus, Bu. Kedengeran, Bu. Oke. Jelas sekali, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sambil menunggu yang lain juga bergabung, kita mulai saja. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan semakin banyak yang hadir. Tadi mungkin sudah di-introduction juga oleh Melinda tentang Ciletu. Mungkin yang sudah pernah ke Ciletu, nah inilah mungkin gambar di depan adalah view atau landscape dari Teluk Ciletu, mungkin yang selama ini orang tahu atau baru tahu setelah ada Geopark begitu tempat ini gitu ya. Karena tempat ini atau nama Ciletu itu tidak begitu dikenal oleh masyarakat Sukabumi sendiri karena bukan nama desa atau bukan nama kecamatan, tapi hanya nama sebuah sungai gitu ya. Malah ada nama kampung atau desa Ciletu, tapi ada daerahnya di sekitar Lido malah dekat ke Bogor gitu. Jadi bukan di dalam kawasan ini. Baik, mungkin walaupun tadi sudah sedikit diceritakan tentang Geopark, sekarang saya juga sedikit memberikan background mungkin ya tentang Geopark. Kalau ada yang belum tahu atau sedikit mungkin menambah informasi tentang Geopark.
Jadi Geopark sendiri secara resmi menjadi bagian dari program UNESCO ini baru mulai di 2015 ya, walaupun sebelumnya sudah sudah direkognisi oleh UNESCO, tapi kemudian diadop menjadi program resmi UNESCO baru di 2015. Jadi Geopark itu adalah sebuah geografis tunggal dari sebuah kawasan yang di dalamnya memiliki warisan geologi ataupun bentang alam yang bernilai sebagai warisan internasional gitu ya, yang dikelola secara holistik untuk perlindungan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi sampai saat ini di UNESCO sendiri sudah cukup banyak yang diakui sebagai Geopark UNESCO. Jadi sampai tahun kemarin ada 147 yang tersebar di 40 negara, dan 4 diantaranya ada di kita, mungkin 5 ya, karena Toba hampir sudah masuk juga. Jadi ini mungkin kalau kita lihat peta sebarannya, saya cari pointer dulu. Nah ini kalau kita lihat peta sebarannya memang paling banyak ada di Eropa, karena memang inisiasi awal Geopark itu ada di Eropa. Kemudian juga yang kedua adalah Cina, karena juga Cina sama dengan Eropa, dia yang inisiasi di awal Geopark. Dan kita di titik sampai tahun lalu baru ada 4 ya yang ada di Indonesia. Ini kita pun sejak tahun 2019 lalu sudah ada ketetapan Perpres yang ditetapkan oleh Pak Jokowi untuk pengembangan taman bumi di Indonesia. Jadi di sana sudah dijelaskan apa persyaratannya untuk menjadi sebuah geopark, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat, dan siapa saja yang menjadi pengelola atau penanggung jawab geopark itu juga sudah ditetapkan, ada semua di dalam Perpres ini, termasuk kementerian-kementerian yang terkait dengan pengelolaan atau pengembangan geopark di Indonesia ini. Jadi semuanya sudah ada pembagiannya sesuai dengan di dalam Perpres ini. Dan sesuai dengan Perpres ini juga, geopark sekarang ada di bawah koordinasinya di Kemenko Kemaritiman yang saat ini diketuai mungkin oleh Pak Safri ya, masih Pak Safri, alumni kita juga, dan juga Pak Yunus menjadi salah satu pengelola juga alumni kita. Jadi kebanyakan penginisiator Geopark ini memang semuanya hampir dari Unpad ya, jadi hampir dari Unpad semuanya. Jadi mungkin kita bisa cukup berbangga lah. Dan secara umum Geopark ini tadi ya kita punya 3 pilar utama dalam mengembangkannya. Jadi tadi syaratnya harus ada warisan geologi, kemudian ada warisan budaya. Budaya di sini ada yang berupa benda ataupun yang non benda atau intangible, dan ada warisan hayati gitu ya. Dan tujuan dari Geopark ini adalah kita ingin mengeksplorasi dan mengembangkan, melihat hubungan ketiga variabel ini satu sama lain, apa keterkaitannya, sehingga menjadi sebuah cerita bumi yang utuh, keterkaitan dari masing-masing komponen ini. Nah, secara umum di dalam UNESCO ada 4 tujuan utama, persyaratan utama di dalam mengembangkan geopark tadi. Yang pertama adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya geologi, khususnya yang berupa warisan geologi dan yang non-geologi. Kemudian dimanfaatkan untuk edukasi, terutama edukasi kebumian secara non-formal, dan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal, terutama melalui pengembangan pariwisata atau geowisata dan geoproduknya. Dan kenapa pariwisata dipilih untuk menjadi lokomotifnya? Karena pariwisata ini dianggap yang paling kalau kita mengembangkan pariwisata otomatis akan banyak keterkaitan aspek-aspek yang saling mendukung, sehingga makanya pariwisata ini kemudian dipakai ya. Nah, dalam konteks pembangunan prinsipnya kawasan ini tidak bertentangan atau tidak bersinggungan dengan RT RW yang ada di dalam sebuah kawasan.
karena mungkin Geopark itu datang belakangan sehingga nanti perencanaan atau penataannya harus disesuaikan dengan tata ruang yang memang sudah existing di dalam kawasan yang akan dijadikan Geopark. Nah, di dalam pengembangan Geopark kita di Ciletu ini dulu mengusung konsep pentahelix, jadi kita tidak mungkin bekerja sendiri, terutama dari perguruan tinggi yang pelaku riset ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan masyarakat, terutama yang ada di dalam kawasan yang akan dijadikan Geopark, kemudian pemerintah daerah yang memang memiliki kawasannya. Kemudian juga tidak mungkin hanya 3 ini kita pernah mencoba jalan tapi tidak berjalan dengan baik, sehingga kita harus menggait bidang usaha lain, terutama pihak-pihak swasta ataupun BUMN untuk bisa mendukung membangun infrastruktur dan sebagainya. Dan mungkin yang terakhir adalah media yang juga kita perlukan untuk mempromosikan Geopark ini secara lebih menyeluruh. Nah, syarat utama untuk menjadi penilaian di dalam Geopark, setiap Geopark itu harus bisa melaksanakan 4 komponen utama di dalam penilaian oleh UNESCO ya. Yang pertama tadi harus memiliki warisan geologi. Jadi warisan geologi yang berskala internasional. Nah, apa kriteria internasional ini? Adalah berdasarkan penilaian dari IUGS dari Amerika. Jadi mereka yang menetapkan ini berskala internasional atau tidak. Kalau dulu ada verifikasinya. Nah, sekarang verifikasinya sedikit lebih mudah. Jadi mereka hanya mengandalkan seberapa banyak publikasi internasional yang pernah di publikasi yang terkait dengan objek geologi tersebut. Terutama di jurnal-jurnal ilmiah begitu ya. Sehingga kalau mereka melihat di dalam aplikasinya sudah banyak referensi yang mencantumkan tentang objek geologi yang akan diajukan menjadi Geopark ini, berarti sudah banyak minatan internasional ke lokasi itu, sehingga itu dianggap bernilai internasional. Kemudian Geopark itu harus punya pengelola. Jadi di sini ada badan pengelola yang di dalamnya punya tugas mengelola, mengatur berbagai macam aktivitas yang ada di dalam Geopark itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah harus punya visibilitas. Jadi visibilitas ini tadi harus menyediakan segala macam fasilitas supaya Geopark itu terlihat, terutama misalkan ada information center, kemudian ada sign gerbang penunjuk bahwa itu Geopark, kemudian ada petunjuk-petunjuk arah ke objek-objek yang dikelola, kemudian juga ada kios-kios informasi, panel informasi, dan berbagai macam fasilitas yang memperlihatkan bahwa Geopark itu eksis atau juga operasional terlihat. Dan yang terakhir adalah harus ikut kepada jejaring atau networking yang ada di UNESCO. Jadi tadi UNESCO sendiri punya jejaring khusus Geopark itu ada GGN namanya Global Geopark Network. Jadi setiap yang sudah ditetapkan menjadi anggota UGG itu harus menjadi anggota GGN untuk skala internasionalnya. Kemudian untuk skala regionalnya nanti ada, kalau kita di Asia Pasifik ada namanya APGN, Asia Pacific Global Network, dan kalau di Indonesia sendiri internal kita ada namanya GGN, Jejaring Geopark Indonesia. Jadi tujuan kita masuk jejaring ini adalah tadi untuk bisa saling bertukar informasi, bertukar ilmu pengetahuan, saling promosi, dan berbagai macam program bisa dilakukan di antara sesama jejaring. Dan setiap tahun dilakukan konferensi internasional untuk kegiatan Geopark ini, baik yang level Asia Pasifik itu 2 tahun sekali, dan level global UNESCO juga 2 tahun sekali. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia saat ini sudah ada 19 Geopark dan 5 diantaranya sudah diakui oleh UNESCO. Walaupun secara formal Toba ini belum diumumkan karena gara-gara ada COVID ini, jadi sidang UNESCO di bulan April kemarin dipending. Harusnya di bulan April kemarin Toba ini diumumkan
menjadi Global Geopark UNESCO yang kelima milik Indonesia. Tapi secara formalnya mungkin belum, tapi secara informalnya ini sudah sudah diketahui begitu ya, bahwa ini sudah masuk UNESCO. Kemudian yang lain masih berstatus nasional. Nah, tahun lalu ini Belitung sebetulnya juga sudah mengajukan untuk menjadi UNESCO, tetapi masih belum berhasil, sehingga mungkin tahun ini mereka akan mengajukan kembali kekurangan yang kemarin, kekurangannya, sehingga mudah-mudahan di penilaian tahun ini di akhir tahun ada di rapat UNESCO bisa ditetapkan juga menjadi UNESCO Global Geopark. Sementara yang lain semuanya statusnya masih bersifat nasional ya. Dan sekarang kita jalan-jalan ke Ciletuh, mungkin ya hari ini saya tidak akan terlalu bercerita banyak geologi sekali, tapi nanti karena ini kebutuhan hari Minggu, jadi kita anggap refreshing saja. Nanti di beberapa slide saya bercerita tentang geologinya sendiri. Jadi ini adalah kawasan geoparknya. Jadi kalau kita yang datang dari Jakarta, perjalanannya sekarang sudah agak lumayan lancar, jadi sudah ada tol sampai Cigombong ya, sampai Cigombong dekat di Sukabumi. Nanti keluar dari sana baru masuk ke jalan lama, jalan biasa, kemudian sampai ke Pelabuhan Ratu sebagai ibu kota Kabupaten Sukabumi yang juga masuk di dalam kawasan Geopark. Kalau kita dari Bandung juga sama, tinggal lurus saja lewat Cianjur, Sukabumi, ataupun kalau yang ingin berjalan-jalan lewat jalur selatan juga kita bisa lewat Ciwidey, Rancabali, Cidaun, kemudian nyusur jalur selatan, kita masuk dari selatan ke arah Ujung Genteng, kemudian kita bergerak ke arah utara. Jadi banyak opsi untuk bisa melakukan kunjungan ke kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini. Waktu tempuh kalau dari Jakarta sampai Pelabuhan Ratu, kalau tidak terlalu macet mungkin 4 maksimum 5 jam itu sudah sampai. Tapi kalau dari Bandung biasanya selalu macet, mungkin sekitar 6-7 jam itu baru nyampai ya. Dengan kita ada agenda berhenti di perjalanan. Nah, ini tadi seperti disampaikan, kawasan geoparknya meliputi 8 kecamatan, jadi dari utara ini berbatasan langsung dengan Provinsi Banten di sebelah barat. Ini adalah batas paling utara Kabupaten Sukabumi, kemudian sampai paling selatan di wilayah Surade ya. Jadi ini kawasannya. Kalau kita lihat di peta Landsat ini yang kawasan Ciletuhnya yang sangat khas ini, kita bisa lihat landscape-nya juga sangat berbeda dengan di sekitarnya ya. Jadi ini kemudian tadi luasannya kurang lebih 126.000 yang meliputi 74 desa ya. Jadi dari utara sampai ke selatan. Ini plus sedikit kawasan airnya ya. Jadi mungkin sekitar 500 meter dari bibir pantai ini masuk di dalam kawasan geoparknya. Nah, ini kenapa Ciletuh diangkat atau diajukan menjadi geopark. Tadi juga Melinda mungkin sudah menyinggung bahwa yang pertama sekali kita pakai dasarnya adalah tadi selama ini dari semua publikasi-publikasi yang kita miliki bahwa menyebutkan kawasan Ciletuh ini adalah kawasan batuan tertua yang ada di Jawa Barat gitu, yang dihasilkan karena proses tektonik subduksi pada zaman Kapur, sehingga bukti ini yang kita temukan khususnya di dalam kawasan Ciletuh ini yang tadi kalau kita lihat di Landsat. Jadi sebarannya sebetulnya hanya kecil saja, hanya di dalam kawasan ini saja. Jadi dijumpai di sana adalah batuan-batuan kompleks ophiolite, kemudian juga di dalamnya ada batuan-batuan metamorfik, sedimen, dan juga batuan-batuan yang berumur yang lebih muda yang menutupinya, terutama di bagian atas ini adalah tinggian Japang atau plato Jampang yang kita kenal juga sebagai batuan old andesite mungkin ya, selama ini di beberapa literatur banyak dipakai. Kemudian alasan yang lain adalah tadi karena kawasan ini memiliki landscape bentang alam ya, bentang alam yang
membentuk seperti tapal kuda setengah lingkaran seperti ini ya, yang terbuka ke arah laut ini dengan diameter yang cukup besar. Jadi ini kurang lebih 15 kilo. Kalau kita ambil lurus dari atas ke tengah ke pantai ini kurang lebih 9 kilo ya, tapi kalau ke tengah ini mungkin lebih luas. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga ini di beberapa literatur lama Pak Kamto itu menuliskan atau menyebutkan ini sebagai amphitheater alam terbuka. Makanya ini kemudian kita populerkan menjadi dengan nama amphitheater Celetuh ya. Nah, kemudian tadi selain kita punya ophiolite, jadi mungkin kalau yang belum tahu, sekuen ophiolite itu adalah batuan-batuan ultra basa ya. Jadi mulai dari peridotite, kelompok peridotite, Habsburgite, gabbro, kemudian sampai yang paling atas adalah pilau lava dan ditutup oleh sedimen laut dalam gitu ya. Dan tadi Ciletuh juga kalau di bagian selatan punya batuan yang tua, tapi kalau kita masuk ke arah bagian utara di daerah Cisolok, nah ini kita menjumpai adanya geyser. Jadi seperti di gambar ini, air panas yang memancar tidak berhenti sepanjang tahun gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin ini satu-satunya yang diketemukan. Karena kalau yang lain biasanya hanya berupa rembesan atau memancar tidak kontinu atau berupa lumpur saja gitu ya. Itu mungkin yang dianggap sebagai nilai internasional. Nah, di samping itu juga kita menemukan tadi fenomena-fenomena lain seperti air terjun. Air terjun ini umumnya dijumpai di sepanjang tadi tebing amphitheater ya. Jadi di sekeliling amphitheater itu kita menemukan banyak sekali air terjun maupun di lokasi-lokasi lain yang di bagian selatan terutama. Dan kemudian di sini juga kita menemukan batuan-batuan yang mempunyai bentuk-bentuk yang unik karena proses-proses geologi yang terbentuk karena proses geologi terutama karena pelapukan atau karena erosi sehingga kemudian seolah-olah mempunyai bentuk seperti binatang begitu ya. Sehingga kemudian kami beri nama dengan berbagai nama yang memudahkan untuk orang awam supaya bisa mengetahui atau memahami begitu ya. Kemudian juga memiliki kawasan pantai yang cukup luas atau cukup panjang begitu ya. Jadi terluas mungkin di Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Dan memiliki pulau-pulau kecil yang punya komposisi batuannya juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Ini kalau kita lihat secara regional geologinya ya. Tadi batuan yang tua itu hanya ada di kompleks ini. Di kompleks ini, sementara yang lain ini adalah yang umumnya umurnya Miosen sampai yang paling muda di utara ini berumur kuarter. Nah, sehingga karena karakteristik geologinya seperti ini, jadi setiap geopark harus punya tema. Tema geoparknya apa? Jadi waktu dulu pertama sekali ini diangkat Celetuh ini untuk dikembangkan menjadi geopark, itu yang mengusulkan Pak Yunus ya. Pak Yunus sebagai saat itu sebagai sekretaris Badan Geologi mengusulkan tema di Geopark Celetuh ini adalah subduction zone uplifted rock. Jadi zona pengangkatan zona subduksi, batuan zona subduksi dan adanya pergeseran magmatik karena fork arc evolusinya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan dari tema ini kurang lebih merepresentatifkan bagian selatan dan bagian utara dari kawasan geopark itu sendiri ya. Jadi tadi ini bagian yang pengangkatan, zona pengangkatan ada di bagian Celetuh, kemudian di sini zona vulkaniknya di bagian Jampang ya, dataran tinggi Jampang, dan ini vulkanik mudanya atau yang pergeseran magmatic arc-nya ini di bagian utara. Jadi kita lihat ada tadi aktivitas geyser atau air panas yang masih terus-menerus sampai hari ini berlangsung. Nah, selain geologi, tadi geopark juga harus punya komponen budaya dan juga hayati ya. Jadi nanti kalau kita lihat di Celetuh ini punya kampung budaya yang kita kenal sebagai kampung adat Kasepuhan Banten ya. Jadi di sana minimal ada 3 kasepuhan besar, ada Cipta Gelar, Sinar Resmi, dan Cipta Mulia. Kemudian juga diketemukan beberapa situs megalit jadi seperti ini ya.
ini kampung budayanya, dan juga beberapa tinggalan-tinggalan bangunan-bangunan bersejarah era zaman kolonial. Kemudian tinggalan-tinggalan budaya. Jadi budaya berupa mitos tadi yang intangible atau yang nirbenda. Kemudian tadi memiliki kawasan-kawasan konservasi atau cagar ya. Dan juga ada kawasan taman nasional yang ada di dalam kawasan Geopark Ciletuh ini. Nah, jadi kalau kita kelompokkan keragaman yang ada di Geopark Ciletuh ini, geologinya kita bisa bedakan, ada kategorinya bentang alam, ada jenis batuan langka dan fosil, ada bentuk batuan unik, ada pulau-pulau kecil, ada goa, kemudian air terjun, pantai, karakteristik pantai yang berbeda, dan juga geyser. Kemudian tadi dari aspek budayanya, jadi ada berbagai macam kategori budaya. Kalau yang kampung batik ini adalah yang dibuat karena ada Geopark, jadi kemudian di-create ada kampung batik. Baru kemudian ini adalah yang berhubungan dengan hayati. Jadi ini kita ada Taman Nasional Gunung Halimun Salak di bagian utara, sebagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak masuk di dalam kawasan Geopark. Kemudian ada Suaka Marga Satwa Cikepuh, Cagar Alam Cibanteng, kemudian Taman Wisata Alam, Hutan Konservasi, dan ada Konservasi Penyu, serta pemanfaatan untuk budidaya biodiversity, jadi pemanfaatan untuk pertanian, perkebunan, budidaya ikan, peternakan, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat kawasan Geopark Ciletuh, objek geologi, bio, dan culture-nya itu cukup banyak tersebar ya. Tersebar cukup banyak sekali, jadi di sini ada berbagai macam situs yang kita identifikasi. Jadi kalau keliling-keliling ke Geopark Ciletuh ini minimal 3 hari juga mungkin belum selesai semua dikelilingi gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau akan field trip harus lebih lama untuk bisa memilih berapa hari kita akan penelitian ke sana. Nah, sekarang kita akan mulai perjalanan kita untuk field trip hari ini. Saya akan mulai kita dari Geopark Information Center ya, yang ada di pantai Pelabuhan Citepus. Jadi kurang lebih dari pantai Pelabuhan Ratu ini sedikit, jadi di sekitar ini pantai Citepus. Kemudian kita sedikit berjalan nanti ke arah Ina Samudra Beach Hotel. Jadi ini adalah bangunan bersejarah ya, jadi yang dibangun, hotel yang pertama dibangun oleh Presiden kita Insinyur Soekarno, arsiteknya, dengan dana rampasan perang dari Jepang. Kemudian dan di lokasi ini juga nanti ada objek yang menarik. Kemudian kita menyusur ke arah Pantai Karanghawu yang ada karakteristik geologi ya. Kemudian ke Geyser, kita berjalan-jalan lagi nanti ke utara ke arah Kampung Adat di sini. Dan terakhir nanti kita balik lagi ke arah selatan untuk berjalan ke selatan ya. Jadi kita lihat ini rute yang ke selatannya. Jadi nanti mulai dari kita melewati ada jalan baru karena ada Geopark, jadi ada jalan baru yang dibuat sepanjang ini ya. Kalau jalan lama ini adalah ke sini sampai ke selatan ke ujung genteng. Nah, sekarang karena ada Geopark jadi ada dibuat jalan pintas menyisir pantai ke sini ya. Nah, ini adalah rute-rute kita perjalanan sampai nanti kita akan di akhir di bagian selatan di kawasan ujung genteng ya. Nah, ini kita lihat pertama. Jadi ini adalah biasanya setiap pengunjung diharapkan untuk hadir pertama ke lokasi ini. Jadi di pusat informasi Geopark ini, nah ini kita diharapkan bisa melihat informasi awal tentang Geopark, termasuk juga menyediakan leaflet, dan kalau memerlukan tour guide, mereka juga menyediakan tour guide ya. Jadi ini adalah display tentang objek-objek Geopark. Seperti ini ya. Jadi ini display yang lama, pertama sekali kita membuat Geopark ini tahun 2017 ini dibuat penataan ini seperti ini, dan alhamdulillah yang bikin semuanya alumni Geologi Unpad begitu ya. Terutama gambar-gambar dari teman-teman dari Vkom juga ikut membantu kita menyiapkan itu. Nah, kemudian tahun lalu
ini direnovasi ya, karena kita akan persiapan revalidasi lagi. Jadi sekarang dalamnya adalah seperti ini ya. Ini kan belum selesai ya, penataan ini masih sebagian masih ditutup. Nah, ini sebagian masih kosong begitu. Ini masih sedang dalam penataan untuk persiapan penilaian kembali di tahun depan ya, karena kita setiap 4 tahun sekali akan dinilai kembali untuk ditetapkan di tahun kelima apakah kita diteruskan menjadi UNESCO Geopark atau tidak. Jadi di sini ada fasilitas audio, ruang audio ya. Jadi biasanya pengunjung bisa mendengarkan audio visual di sini, video dan sebagainya. Kemudian nanti di lantai 2-nya ada ruang untuk diskusi maupun untuk ruang edukasi yang lain. Dan ini ada satu pojok namanya Geopark Sister. Jadi seperti tadi persyaratannya kita harus punya jejaring. Nah, kebetulan Ciletuh ini sudah punya Geopark Sister. Jadi yang pertama adalah dengan Izu Peninsula di Jepang, kemudian Langkawi di Malaysia, dan Satun di Thailand. Jadi ini adalah pojok yang menceritakan tentang geopark dari sister kita. Dan kemudian kita berjalan kalau dari pusat information tadi kita menuju ke arah barat ya, jadi ke arah barat ke jalan utama kita akan ke komplek Ina Samudra Beach Hotel. Jadi tadi di hotel itu, nah di halaman hotel ini kita menemukan akan bisa melihat objek geologi yang sangat unik ya. Jadi sekilas kita lihat seperti tumpukan batu begini, tapi kalau kita dekati ini di belakang di halaman parkir dari hotel ini, kita bisa melihat bentuk struktur kolumnar ya, kolumnar join seperti ini. Nah ini seperti ini ya kolumnarnya. Yang ini adalah kawasan bagian dari cagar alam Sakawayana di dinding belakang dari kawasan hotel. Kalau ini di bagian depan dari kawasan hotel ya. Jadi ini ternyata bukan lava ya, jadi bukan lava, tapi ini komposisinya adalah tub atau piroklastik. Jadi kalau kita ke arah pantai, kita akan melihat sangat jelas perlapisannya adalah seperti ini, tufnya ya. Jadi sangat jelas perlapisannya bahwa ini adalah bagian dari tuf, jadi bukan dari lava ya. Kemudian di kawasan hutan ini juga di atas kita juga menemukan tinggalan-tinggalan budaya seperti arca dan berbagai tinggalan lainnya diketemukan di dalam kawasan. Dan yang menarik mungkin di kawasan Hotel Ina Samudra Beach ini untuk aspek budayanya adalah dikenalnya ada kamar 308 atau kamarnya Nyi Roro Kidul ya. Jadi nanti itu banyak pengunjung yang datang untuk melihat kamar, termasuk gapura ini. Jadi batu ini ada dua tumpukan, satu di sini dan nanti ada di sebelah kanannya satu lagi. Nah ini dua gerbang ini disebut sebagai batu karut. Ini dikenal juga oleh masyarakat sebagai pintu gerbang menuju Istana Laut Selatan ya, karena ini langsung menuju ke pantai atau ke arah laut. Jadi itu bagian dari aspek budayanya yang intangible. Nah, kemudian kita dari hotel kita berjalan lagi terus ke arah barat ya, ke arah barat, jadi ke arah perbatasan. Nah, kita akan sampai kurang lebih 10 menit mungkin dari hotel ada ke kawasan Pantai Karanghawu. Jadi di sepanjang Pantai Karanghawu ini kita akan menemukan karakteristik batuan sedimen kasar ya, tapi bagian atau produk dari vulkanik, jadi epiklastik mungkin seperti ini masih memperlihatkan perlapisannya dan tapi dia sudah terkekarkan sangat kuat. Jadi kita bisa lihat ini kekar-kekar terpotong mungkin yang sudah diisi oleh kuarsa dan kalsite. Dan ini kita bisa lihat perlapisannya yang sangat jelas. Dari aspek budaya ini disebut sebagai Karanghawu karena lubang ini kalau menurut tradisi orang Sunda ini seolah-olah seperti hawu ya. Jadi hawu itu dapur atau tungku ya. Tungku untuk memasak. Jadi ini adalah lubang untuk memasukkan api atau kayu dan di atas adalah bagian tempat memasaknya. Jadi makanya oleh masyarakat kemudian ini dikenal sebagai Pantai Karanghawu. Kita kalau terus ke utara dari pantai ke arah Cisolok, kurang lebih sekitar 20 menit lah kalau kita dengan kendaraan. Nah, maka kita akan sampai ke geyser ya, ke air panas Cisolok ini. Jadi air panas Cisolok ini sangat unik
karena air panasnya memancar di tengah sungai. Jadi ini sepanjang aliran sungai Sisolok ada kurang lebih 4 titik semburan utama ya di sepanjang aliran sungai ini yang dikontrol oleh struktur ya. Jadi dan juga ada rembesan-rembesan kecil yang lainnya yang menunjukkan pada jalur yang sama. Nah ini di tempat ini kita juga bisa menemukan endapan-endapan sinter. Jadi endapan-endapan silika tapi didominasi oleh silika komposisinya, bukan silika ya karbonat, sehingga ini disebut juga sebagai endapan travertin ya. Jadi silikanya kontennya lebih sedikit, jadi lebih ke karbonat karena batuan di sekitarnya didominasi oleh vulkanik dan ditutup oleh batuan yang lebih muda, batu gamping ya di sekitar ini. Dan ini kita juga bisa menemukan jadi lubang-lubang kecil yang bekas semburan yang titik-titik yang lama. Jadi dia akan selalu berpindah begitu. Dan ini adalah salah satu yang lama, termasuk juga ini. Ini adalah bekas semburan yang lama ya. Jadi ini tumpukannya seperti ini. Kalau yang masih berjalan, jadi dia akan mengendapnya di sekitar tepi-tepi dari air panas ini. Ini oleh masyarakat sebagian ditutup oleh batu ya, karena kalau tidak dia semburannya kadang-kadang terlalu besar gitu. Jadi ditutup sebagian permukaannya. Kemudian dari Cisolok kita sedikit berjalan-jalan untuk mengenal budaya. Jadi kita ke arah utara lagi dari kawasan geyser tadi, kurang lebih perjalanan sekitar 30 menit kita sampai ke namanya Kampung Adat Sinaresmi. Jadi kekhasan dari kampung adat ini karena mereka masih mempertahankan budaya untuk menghargai atau mengagungkan padi ya. Jadi cara bercocok tanam padi dan sebagainya itu tradisinya masih dipegang kuat oleh mereka. Termasuk tadi upacara kalau mereka panen ya. Dan yang masih unik adalah seperti ini. Bagaimana mereka menjemur padi setelah panen itu digantung saja di pinggir jalan seperti ini, dibiarkan selama kurang lebih 20 hari gitu. Dan mereka yakin tidak akan ada yang berani mencuri gitu ya, keyakinan mereka. Termasuk istilahnya burung pun tidak akan berani untuk mengambil jatahnya karena katanya burung pun sudah punya jatahnya sendiri, jadi dia tidak akan mengambil. Dan ini adalah upacara Serentahun yang dilakukan setiap upacara setelah selesai panen, di mana mereka akan memasukkan hasil panen ini ke dalam lumbung. Jadi ini adalah lumbung jimat ke dalam lumbung padi. Jadi dimasukkan ke dalam lumbung ini adalah upacara seremoninya Serentahun. Jadi kampung adat yang terbesar di sekitar ini adalah ada di utaranya lagi dari Sinaresmi, yaitu kampung adat Ciptagelar. Tapi kalau kita akan ke Ciptagelar, kita harus pakai kendaraan double gardan ya. Jadi apalagi kalau musim hujan, jadi harus pakai rantai lagi karena jalannya masih tanah atau berbatu ya. Tapi kalau sampai ke kampung adat Sinaresmi ini, mobil biasa cukup memudahkan atau bisa sampai di sini. Dan di tempat ini pun pengunjung bisa tinggal atau bermalam. Di atas ini adalah kamar-kamar seperti homestay. Jadi pengunjung bisa menginap di sana untuk bisa belajar tentang budaya Kasepuhan ini. Nah, kemudian dari utara kita paling utara karena sudah selesai, kita balik ke selatan. Jadi balik ke arah jalan yang tadi, kalau dari Pelabuhan Ratu, kita terus kemudian sampai ke pertigaan namanya pertigaan Bagbagan ya, yang akan menuju ke arah Surade. Nah, di sana kita akan melewati Sungai Cimandiri ya. Jadi Sungai Cimandiri ini nanti sangat terkenal, mungkin teman-teman yang familiar, ini adalah ujung dari Sesar Cimandiri ya. Saya tidak akan bercerita banyak tentang Sesar Cimandiri karena ini adalah disertasinya Pak Ian Haryanto. Nanti mungkin Pak Ian bisa menjelaskan tentang lebih detail tentang Sesar Cimandiri ini. Tapi kaitannya dengan Geopark di Sungai Cimandiri ini kita menemukan tinggalan budaya ya, tinggalan budaya era kolonialisme. Jadi ini ada satu jembatan untuk jalan kaki, mungkin dulunya ya kecil, yang dibangun pada tahun 1918 kalau tidak salah saya, dan arsiteknya itu dari Inggris, perempuan begitu ya. Sampai hari ini jembatannya masih kokoh, tetapi tidak bisa dilewati karena hanya tinggal rangkanya saja, sementara alasnya tidak ada, sehingga untuk yang lalu lintas kendaraan jadi dibuat ini ada jembatan baru di sebelahnya yang bisa dilewati oleh
kendaraan mobil maupun orang berjalan kaki. Jadi ini belum diaktifkan kembali, memang ada wacana ini akan dibuat ditutup lagi tapi hanya untuk jalan kaki saja. Tapi belum kesampaian. Dan kemudian kita akan terus nih, tadi kan kita sudah ke utara ya, ke sana, kemudian kita balik lagi ke jalan ini. Nah, ini sampai pertigaan Bag-Bagan ini. Kalau balik ke Jakarta tinggal balik lagi. Ini kalau terus kita Jakarta atau ke Bandung, nah ini kita ke arah Surade, ke selatan, ke arah ujung genteng ya. Jadi kita sampai di sini. Nah, kalau yang jalan lama kita ke arah kiri, begini ya. Tapi sekarang karena ada geopark, jadi ada jalan baru dibuat di sepanjang pantai ya. Kurang lebih jalan baru ini 33 kilo. Nah, ini seperti ini kondisi jalannya. Ini kita lihat sepanjang pantai, pemandangannya sangat indah, begitu ya. Kita akan susuri sampai kemudian nanti banyak objek juga yang bisa dilewati. Jadi di sekitar ini ada namanya Kampung Loji. Di sini dikenal ada wisata budaya Vihara ya, Vihara Dewi Kwan Im. Tapi ini relatif baru, jadi tidak bagian dari bagian yang lama ya. Kemudian kalau kita terus lagi sampai ke arah atas, nah seperti ini kondisi jalannya. Jadi ini tadi pemandangan jalan dari selatan ya, kita bisa lihat sepanjang pantai, terus kemudian nanti naik ke arah bukit begitu. Nah ini ada namanya dikenal atau sebagai tanjakan Balewer ya, nama lokasinya tanjakan Balewer, tapi pada saat jalan ini baru dibuat, belum diresmikan, ada pengunjung yang coba-coba lewat jalan ini, belum tahu kondisi jalan, dia mengalami kecelakaan begitu. Jadi di situ meninggal di tempat. Nah, kebetulan yang meninggal namanya Dini. Jadi kemudian oleh masyarakat ini dikenal juga sebagai namanya Tanjakan Dini. Tapi disinilah paling sensasional kalau melewati jalur baru inilah di tanjakan ini ya. Jadi mobil kendaraan harus betul-betul fit kondisinya. Kalau tidak akan nanjak. Nah, udah lewat jalan tadi, kita akan sampai nih paling atas, namanya di daerah Puncak Dharma ya. Jadi di Puncak Dharma ini bukan puncak tertinggi sebetulnya. Nah, pemandangan inilah yang kita bisa lihat. Jadi ini tadi Teluk Ciletuh ya. Teluk Ciletuh, ini foto tahun 2014. Jadi pada saat kami pertama menginisiasi untuk geopark, jadi kita bisa lihat ini pantainya masih bersih begitu ya, belum ada apa-apa, di sana masih hanya kebun kelapa saja seperti itu ya. Dan ini adalah batuan-batuan tua, tadi kompleksnya ada di sekitar ini. Dan sekarang kalau kita lihat tahun sekarang, ini 2019, ini sepanjang pantainya kita bandingkan, lihat ini sudah penuh begitu ya, sudah banyak homestay dibangun, jalannya juga sudah ada, ini juga sudah jadi homestay, asalnya tidak ada begitu ya. Nah itu begitu cepat perkembangan hanya dalam waktu 5 tahun setelah dijadikan geopark. Dan di objek ini menjadi view yang paling sensasional karena di sini kita bisa melihat tadi bentukan amphitheater secara keseluruhan. Jadi kalau ini dinding ini ke kiri ini terus adalah sampai ke arah sini, ini semuanya menunjukkan dinding dari amphitheater Ciletuh ya. Dan di tempat poin yang kita injak di puncak ini, nah ini adalah batuannya adalah bagian dari formasi Jampang. Formasi Jampang yang kemudian sudah mengalami pelapukan, mengulit bawang seperti ini ya. Tapi karena ketidaktahuan masyarakat, pengunjung ya diinjak-injak ini. Itu padahal ini adalah objek edukasi dari geologinya sebetulnya yang harus dijaga. Tapi karena ketidaktahuan, jadi akhirnya ya begini, diinjak-injak semua rusak gitu ya. Dan juga sama seperti ini. Ini karena ketidaktahuan badan pengelola juga, maksudnya mungkin untuk keren supaya ada tempat berfoto eksis, jadi ditulis tulisan sangat besar seperti ini Puncak Dharma. Tapi jadinya kalau di foto di sini view belakangnya nggak kelihatan gitu. Jadi ini kalau di dalam geopark ini menyalahi aturan gitu ya. Menyalahi aturan freedom of landscape katanya gitu ya. Jadi ini tidak betul seperti itu. Nah, kemudian ini view kalau di sore hari. Jadi di sore hari kita bisa lihat sunset sangat indah di sini begitu ya. Ataupun kalau malam hari bintang-bintang apa sebagainya masih bisa kelihatan dengan jelas. Kemudian tidak jauh dari lokasi ini sebetulnya ada juga lokasi lain penemuan karena di objek geopark ini tiba-tiba penemuan batuan yang oleh masyarakat disebut batu catur karena tadi bentuknya seperti bidak-bidak catur seperti ini ya. Nah ini Pak Igan nih lagi meriksa ini batuannya apa. Nah karena mereka pikir ini adalah tinggalan
warisan budaya dan sebagainya, sehingga membentuk bidak catur yang besar-besar begitu. Tapi setelah dilihat ternyata ini adalah lava ya dari bagian dari kolumnar yang sudah mengalami erosi sehingga membentuk bentukan yang unik seperti bidak-bidak catur seperti ini. Nah, tadi sebagai bagian dari visibilitas sebuah geopark, ini adalah salah satu contoh. Jadi ada panel informasi di setiap site. Jadi di sini menceritakan objeknya apa, ada apa saja, nah kurang lebih seperti ini. Ini masih baru dipasang, jadi mungkin bungkusnya belum dibuka ya. Ini tahun lalu baru dipasang, baru diganti. Kemudian kalau kita turun dari arah Puncak Dharma tadi ke arah bawah, ya ke jalan baru itu kita masih ikuti. Sebetulnya ada dua jalan di sana, ada satu untuk turun ke bawah, satu lagi ke atas ya. Jadi yang ke atas itu namanya ke arah Puncak Aher. Kemudian yang kita turun ke bawah. Jadi kalau turun ke bawah ini kita akan menuruni dinding amphitheater tadi ya. Jadi turun sekitar 10 menit dari Puncak Dharma atau sekitar 2,5 kilo lah. Kita akan sampai di namanya Curug Cimarinjung. Curug Cimarinjung, jadi ini kenampakannya seperti ini. Dan ini kalau kita lihat dinding dari curug ini merepresentatifkan formasi Jampang. Formasi Jampang anggota Cikarang ya. Jadi anggota Cikarang, jadi lebih dominan batu pasir sampai halus, sampai kasar, sampai sedikit breksia. Jadi ini perlapisannya sangat datar, seperti tidak terganggu, vertikal begini saja ya. Jadi ini kurang lebih tingginya sampai 50 meter lebih. Nah ini kalau pada saat musim hujan airnya sangat deras, sangat besar. Tapi kalau pada saat musim kemarau ini bisa kering begini, kita bisa sampai dekat begini. Dan kalau pada saat musim kemarau ataupun kadang-kadang airnya tidak terlalu besar, ini oleh para pencinta panjat tebing ini dipakai untuk juga olahraga panjat tebing ke sana. Sama seperti tadi dari Puncak Dharma, Puncak Aher itu juga dipakai untuk olahraga para layang kalau yang senang para layang. Jadi kurang lebih ini air terjun paling dekat yang ada di kawasan Geopark. Jadi kita dari tempat parkir hanya berjalan 3 menit kali ya. Jadi tidak perlu jalan jauh, kita sudah bisa sampai di curug ini, sehingga curug ini menjadi curug yang paling populer bagi para pengunjung karena aksesnya yang sangat dekat. Kemudian kita turun lagi sedikit ke arah pantai ya. Jadi tadi ini pantai yang kita lihat dari atas. Nah, sekarang kita turun di arah pantai. Jadi kita lihat di sepanjang pantai ini tadi wisatawan biasanya tadi bisa melakukan aktivitas para layang atau para motor dari Puncak Dharma atau dari Puncak Aher. Turun pemandangannya seperti ini, kemudian ada view landscape, tulisannya Geopark Ciletuh, walaupun tadi namanya kita Geoparknya adalah Ciletuh Pelabuhan Ratu. Jadi ini landscape karena dibikin pada saat pertama sekali ditetapkan Geopark. Namanya hanya Ciletuh ya, dan kecamatannya hanya 2. Tapi seiring kita perkembangan mengajukan ke UNESCO, disarankan harus ada perluasan. Nah, maka namanya pun ditambah karena perluasannya sampai ke arah Pelabuhan Ratu, sehingga namanya menjadi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Dan ini tidak diganti karena ini menjadi bagian seolah-olah bagian dari sejarah pengembangan Geopark Ciletuh ya. Kemudian karena ini pantainya sangat luas, kita bisa juga nih datang pakai helikopter ke situ ya. Kalau dari Jakarta kurang lebih 30 menit nih dari Halim. Saya pernah nyoba landing di sini pakai helikopter begitu ya. Dan ini kalau kita membalik ke arah dinding amphitheater, maka seperti inilah dinding amphitheater itu kita lihat dari bawah. Jadi di sini sangat jelas sekali kita lihat perlapisan dari tinggian Jampang atau tadi formasi Jampang. Jadi memang batuan sedimen. Jadi perlapisannya masih sangat jelas bisa kita lihat. Dan tadi sepanjang dinding ini adalah air terjun semua ya. Jadi ada beberapa air terjun seperti ini satu yang terlihat. Ini di sini ada satu, kemudian di bawahnya ada lagi 2 air terjun yang lainnya. Dan kemudian dari sini kita akan coba jalan-jalan menuju ke pulau-pulau, ke batuan yang tadi paling unik atau menjadi warisan geologi di dalam Geopark Ciletuh ya. Jadi kita dari Pantai Palampang pakai seperti ini, naik perahu ya. Naik perahu biasanya satu kapasitas perahu 10 orang plus tukang perahunya mungkin dari 12 orang. Kalau sekarang rata-rata perahunya sudah ada tutupnya ya, atau bisa dibuka seperti ini, tutupnya digulung begitu ya. Dan kita berjalan dari pantai itu sampai ke namanya kawasan komplek Gunung Badak.
Gunung Badak di sinilah yang pertama sekali kita akan menemukan kompleks batuan melans ya. Jadi batuan melans, jadi seperti ini adalah kompleks melannya. Kemudian ini adalah kompleks pilau lava. Pilau lavanya ya, ini ya seperti ini. Jadi yang sangat khas sekali dari ini adalah bagian yang menurut model tadi atau selama ini dikenal sebagai bagian dari paling atas dari layer oviolitnya ya. Ini dulu bawa masih Pak Wagub Deddy Mizwar nih datang berkunjung juga pakai perahu seperti ini untuk melihat ke Geopark. Dan di sisi lain dari Gunung Badak ini kompleks yang masih yang sama ya. Ini tadi daerah yang melansnya. Nah ini di dinding yang di sebelah sini, ini adalah dinding ini. Ini batuannya di sini adalah peridotit atau ultrabasa. Jadi sangat berbeda tadi dengan yang di sini ya. Di sini adalah peridotit batuannya, di mana peridotitnya juga sebagian besar sudah terubah menjadi serpentinit. Jadi sudah termetamorfkan ya, termetamorfkan. Kemudian kalau kita terus ke arah belakang dari bukit ini, kita akan ketemu namanya Gunung Asepan. Jadi bentuknya seperti segitiga begini, gunungnya tidak terlalu tinggi, tapi komposisinya sangat berbeda. Jadi tadi di sini peridotit, di sini melans, ini diorit batuannya ya. Jadi diorit dengan tekstur yang kasar. Kemudian kalau kita turun ke bawah ke arah pantainya di sisi yang ini, nah ini kita menemukan lagi jejeran dari pilau lava ya. Jadi disinilah uniknya kompleks melans tadi, jadi yang ada di kawasan Geopark Ciletuh. Hanya di tempat yang sama kita menemukan berbagai macam jenis ini. Kemudian di sekitar itu juga kita menemukan pulau-pulau kecil ya, jadi ini namanya Pulau Mandra, tapi tadi ini komposisinya sangat berbeda. Jadi ini komposisinya batu pasir. Batu pasir dengan komposisi grewek, ini bagian dari formasi Ciletuh. Ini juga sama. Nanti di sekitar dekat ini ada pulau-pulau kecil lagi, ada Pulau Manuk. Nah, ini komposisinya nanti dia breksi, beda lagi begitu ya. Kemudian nanti di bagian selatan belakangnya ada lagi namanya Pulau Karangdau. Di sana menunjukkan batu pasir dengan sekuen boma yang sangat komplit atau bagus kemudian. Dan ini yang terkenal atau dikenal masyarakat sebagai Pulau Kunti, ini juga komposisinya adalah breksi vulkanik. Jadi monomik ya, breksi monomik. Jadi sangat berbeda dengan yang ada di sekitarnya. Dan ini kalau kita lebih dekat ke pilau lava, jadi kalau kita turun dari perahu, kita bisa melihat ini seperti ini, pilau lavanya jadi sangat jelas sekali struktur bantalnya ya. Nah seperti ini kalau kita lihat lebih dekat lagi, dia punya tekstur rongga-rongga seperti ini, membentuk jaring-jaring seperti stockwork atau network ya. Nah kemudian kalau kita lihat di kompleks melansnya, jadi ini memang bercampur aduk saja semua. Kalau saya sih lebih menyebutnya sebagai breksi polimix ya, karena sangat banyak sekali variabel komponennya, mulai dari batuan beku, sedimen, metamorf, ada di sini dengan ukuran dimensi dari yang hanya ukuran 1 cm komponennya sampai yang ada 2 meter gitu ukuran bongkahnya. Jadi misalkan seperti ini, di awal saya pikir ini adalah bongkah bagian dari rijang atau ya chert gitu ya, karena ini lapisan merah dan sebagainya. Tapi kemudian setelah kita lakukan studi petrografi, ternyata ini hanya red clay, jadi hanya lempung merah, belum ada chertnya ya. Itu mungkin di sana. Nah kita lebih dekat lagi lihat bongkah-bongkah di melans tadi seperti ini. Jadi ada komponennya seperti ini, dia berupa bongkah numulites ya. Jadi kalau kita lihat di karang sambung kan numulitnya sangat besar-besar. Kalau ini ya hanya sebesar ini gitu ya. Ini kurang lebih, ini kalau palu kita diamkan di sini kurang lebih sebesar sepanjang palu inilah ukurannya, dan hanya ada beberapa bongkah. Nanti di tempat yang tidak berjauhan kita akan menemukan juga ini bongkah-bongkah batuan metamorfnya. Jadi seperti ini dari green skis ya, kelihatan sekali masih menunjukkan foliasinya. Kemudian ini warnanya kehijauan. Kemudian kita menemukan juga ini bongkah dari batu pasir konglomeratik. Jadi kalau dari tulisannya Martojoyo ini menyebutnya bagian dari formasi bayah begitu ya. Jadi batu pasir konglomeratik, dan juga ada nanti yang batu pasir kasar bagian dari formasi Ciletuh menjadi komponen. Dan yang unik juga di dalam komponen melans ini ada juga ini bongkah-bongkah batuan yang mengandung moluska. Jadi seperti ini ya, kerang-kerangnya cukup banyak.
Dan ini masih menjadi pertanyaan, apakah betul ini melans yang berumur kapur subduksi tadi ya? Tapi kalau kita lihat komponen-komponen ini, Nummulites umurnya Eosen, apalagi yang ada moluska di sana itu bagian dari yang lebih muda lagi. Jadi sampai sekarang kami masih belum meyakini kalau ini bagian dari subduksi yang berumur pratersier tadi, karena dari beberapa umurnya lebih muda, termasuk yang lava tadi ya. Nah sekarang kalau kita teruskan, jadi tadi kita kurang lebih di sini ya, di pojok ini, di Gunung Badak ini. Sekarang kalau kita naik perahu, kita terus menyusur ke arah selatan, nah, kita akan menemukan komplek-komplek batuan ciri khas dari formasi Ciletuh. Nah, jadi formasi Ciletuh adalah batuan sedimen paling tua yang ada di Jawa Barat, yang dikarakterisikan tadi oleh batu pasir kuarsa sampai ke arah konglomeratik gitu ya, grewek, dan di bagian bawahnya ada tadi melansnya. Jadi ini sepanjang pantai ini kalau kita berperahu kita akan menemukan batuan-batuan yang formasi Ciletuh yang karena proses erosi, abrasi dan sebagainya memperlihatkan bentuk-bentuk unik. Nah, seperti tadi binatang tadi yang kemudian saya beri nama. Jadi ini pokoknya orang harus percaya ini bentuknya seperti kepala badak begitu ya. Yang ini bentuknya seperti mulut buaya begitu. Ini seperti kerbau lagi tidur begitu ya. Atau ini seperti si SpongeBob, batu kodok begitu. Ini ada matanya, ini ada mulutnya begitu ya. Ini seperti kepala komodo begitu. Atau ini seperti duri-durinya naga begitu ya. Makanya ini dibilang batu punggung naga. Atau ini kalau yang senang nonton film Avatar, nah ini seperti anjingnya Aang, punya si Avatar yang sering dinaiki. Dan ini batuan formasi Ciletuhnya perlapisannya sangat tegak sekali, hampir 90 derajat ya kita bisa lihat perlapisannya. Dan batuan ini oleh masyarakat disebutnya sebagai batu batik karena tadi warnanya berwarna-warni dan ada membentukkan motif-motif seperti ini ya, karena dia sudah ada kekar-kekar yang diisi oleh kuarsa ataupun kalsit yang sehingga membentuk pola-pola tertentu, atau tadi dia sudah mengalami bentuk lapukan sehingga membentuk seperti ini, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, tapi nggak tahu ini bentuk apa, sehingga dikasih nama nih batu alien gitu ya. Ini kompleksnya kita sebut sebagai kompleks batu batik ya. Kalau kita lihat foto dari drone, ini fotonya Pak Faisal Helmi dan Pak Adi yang memang sedang melakukan S3 di sini. Nah, ini adalah foto dari atas. Jadi ini kita lihat sekali perlapisannya begini, tapi juga terlihat seperti ada struktur ya, struktur-struktur yang terkena struktur gitu, perlapisan-perlapisan ini. Nanti mungkin kalau ada Pak Adi, Pak itu bisa menjelaskan juga tentang ini, karena itu bagian dari kajian mereka. Terus kalau kita teruskan lagi ke arah selatan, ini perjalanan kita naik perahu. Jadi kalau dari pantai Palangpang sampai kita ke ujung nanti ke Sodong Parat ini, kurang lebih 1 jam, 1,5 jam perjalanan dengan perahu yang tadi ya, sepatu motor tadi. Dan sebelum mencapai ke ini, kita bisa melihat bukit-bukit di kejauhan. Dari di bagian tengah dari kawasan Ciletuh ini adalah seperti ini kenampakan morfologinya ya. Jadi di sekitarnya hutan lebat, tapi di bagian tengahnya kita lihat gundul seperti ini ya. Dari kejauhan kita sudah bisa melihat atau seperti ini. Dan ini ternyata adalah kompleks batuan peridotit bagian yang gundul ini. Jadi di daerah ini menjadi sangat khas. Jadi kalau yang kawasan-kawasan gundul ini itu kemungkinan besar memang batuannya semuanya adalah peridotit ya. Jadi tidak ada tumbuhan yang hidup di atas permukaan batuan ini. Jadi terus kita ke bagian selatan, jadi sepanjang pantai ini, jadi tadi, nah ini bukit-bukit ini yang kita lihat dari kejauhan, seperti demikian ya. Sampai kemudian nanti kita sampai ke paling ujung namanya Sodong Parat, yang seperti ini kenampakannya. Ini di Sodong Parat ini batuannya juga sama peridotit ya. Peridotit, jadi batuan yang paling tua yang ada di Jawa Barat ini. Kemudian kita kalau turun dari perahu, kita sampai namanya di Sungai Cikepuh. Nah, di muara sungai ini kita akan menemukan singkapan gabbro bersandingan dengan peridotit. Jadi kalau lihat sekuennya ophiolite, peridotit harusnya di bawah, gabbronya di atas. Kalau di sini kebalik. Jadi di atas gabbro ini numpuk peridotitnya begitu ya. Dan di beberapa tempat kita bisa melihat gabbronya seperti ada layer. Jadi dari yang kumulate kasar sekali, kemudian agak halus sampai yang
kasar lagi berulang seperti demikian ya. Jadi di beberapa tempat. Kemudian di beberapa tempat juga jadi seperti ini. Ini di daerah Sodong Paratnya sendiri, ini juga karena abrasi, sehingga dia tembus menjadi membentuk goa yang disebut Goa Parat karena tembus, makanya disebut Sodong Parat. Nah, di sini kita menemukan ada semacam seperti daik kecil ya, berwarna putih. Ini kemungkinan selama ini kami menyebutnya sebagai plagiogranite atau anortosit, jadi karena komposisinya dominan plagioklas. Atau sama di sini juga ini peridotit, tapi dipotong oleh daik-daik kecil seperti ini ya. Ini jangan dilihat, ini Pak Adi sama Pak Faisal, Pak Arvin yang sedang pada mandi ini di sini. Ini disebut juga sebagai lagun katanya, karena ini sungai, ini sebetulnya sungai Celutuh ya. Nah, jadi nanti setelah dari sini biasanya kita kalau field trip paling jauh hanya sampai di sini. Karena kalau terus ke selatan ombaknya semakin besar, jadi tidak direkomendasi karena cukup berbahaya. Jadi kita kembali lagi ke Pantai Palangpang, kemudian dari Pantai Palangpang kita menyusur lagi ke arah tengah, ke arah dinding amphitheater ke sini ya. Jadi kita ke arah dinding amphitheater, kita sampai di Curug Sodong. Jadi di sini ada 3 curug dalam satu aliran sungai, ini paling bawah 2, kemudian di tengahnya ada dan di atasnya ada 1 lagi. Dan ini Curug Cikante ada di sisi atasnya lagi, jadi berbeda lagi. Kemudian di atas ini ada lagi curug yang lain. Jadi di sini ada sekitar 5 curug kita bisa menemukan ya. Nah, ini kalau kita lihat berjejer 3 dalam satu aliran yang sama, atau ini ada dari sungai yang berbeda lagi yang kemudian bertemu di sungai Soduk Sodong ini. Semua di dinding sungai ini kita masih bisa menemukan tadi ciri khas dari formasi Jampang anggota Cikarang ya. Jadi sangat jelas sekali di sini perlapisannya, batuan sedimennya sangat jelas. Kemudian kalau kita dari arah curug, kita menyusur di tengah lembah ini ya. Jadi di tengah lembah ini adalah aluvium. Jadi semuanya memang sudah menjadi sawah begini, seperti ini ya. Kita akan naik ke dinding atas ya. Jadi ini kalau kita dari bawah menuju ke atas ini kita akan naik ke puncak ini, maka dinding ini kita akan lihat bentuk triangular fasetnya seperti ini ya. Jadi ini menunjukkan bukti-bukti dari adanya struktur ya, longsoran besar gitu ya kurang lebih. Nah, ini yang kita bisa lihat secara jelas kalau kita ada di bawah lembah. Jadi kita akan terus naik melalui jalan ini sampai kita ke atas ya. Tapi sebelum sampai ke atas, kita akan mampir lagi ke sungai yang lain. Nah, ini di perjalanan ada kita melewati hutan namanya hutan Cipecang. Jadi dari aspek budaya, hutan Cipecang ini unik karena kita bisa menemukan Rafflesia padma seperti ini kalau sedang mekar, tapi nggak tahu kapan mekar, kapan ketemunya, jadi untung-untungan kalau kita bisa menemukan bagian dari aspek hayati yang ada di sini. Nah, sebelum sampai ke puncak tadi kita mampir, namanya di Curug Awang. Jadi ini curug ini ada di aliran Sungai Ciletuh ya. Jadi di sini pun sama. Ini kalau pada kondisi hujan besar, hujan lebat, airnya penuh begini seperti ini, coklat gitu ya. Jadi berbahaya kalau dekat-dekat. Dan ini dikenal juga atau disebut juga sebagai Little Niagara gitu ya, kira-kira. Ini kalau airnya tidak terlalu besar, bersih gitu. Nah, ini bagus seperti ini atau seperti ini. Kalau pada saat kemarau airnya kecil, nah kita bisa berdiri di atasnya ini. Kalau penuh kan seperti ini ya. Sekarang kalau kosong ini kita bisa berdiri di sini. Ini juga kita bisa sangat lihat perlapisannya masih bagian dari formasi Jampang anggota Cikarang. Jadi perlapisannya sangat tegak. Ini pun sama kalau musim kemarau ini banyak dipakai juga untuk yang senang panjat tebing di situ. Kemudian kalau kita turun lagi mengikuti aliran sungainya, kita akan ketemu curug yang lain namanya Curug Tengah gitu, kurang lebih 200 meter dari Curug Awang. Karakteristiknya sama. Kemudian kalau kita turun lagi terus sampai kita ke Puncak Manik ya. Kalau jalan kaki, tapi kalau kita naik mobil kita balik lagi ke atas, kita dengan kendaraan kita melihatnya dari atas begitu ya. Nah, ini Curug Puncak Manik adalah curug yang tertinggi yang ada di kawasan Geopark, kurang lebih mungkin hampir 100 meter ya tingginya curug ini. Karakteristik batuannya masih sama. Baru kita kemudian nyampe ke
tadi puncak dari Amphitheater Ciletuh ya. Jadi kita sekarang sudah ada di atas puncak. Ini pemandangan yang kita lihat ke pantai. Jadi ini adalah teluknya. Ini tadi puncak Dharma ada di sini. Ini beberapa curug ada di dinding ini, begitu ya. Ini pemandangan di pagi hari. Jadi masih ada awan-awan menutupi di antara kampung-kampung yang ada di bawah ya. Jadi inilah yang paling khas dari Amphitheater Ciletuh ini. Nah ini kalau kita lihat tadi ya, jadi kita sekarang ada di puncak ini. Setelah perjalanan dari sana, kita turun ke bawah, kemudian naik ke sini, dan sekarang kita ada di puncak formasi Jampang atau di plato Jampangnya. Nah ini di atas ini sekarang ada dibangun landscape mungkin. Kalau ini karena milik pribadi, jadi dibangun suka-suka yang punya, begitu. Ini biasanya kita homestay di tempat ini ya. Jadi ini pemiliknya betul-betul digawir, dia dibangun sampai paling ujung begitu. Tapi tidak jauh dari lokasi ini Pemda sedang membuat jadi view deck seperti menggantung maksudnya, tapi ternyata yang jadi tidak jadi menggantung begitu ya. Salah konstruksi mungkin. Ini masih sedang dalam pembangunan, mudah-mudahan akhir tahun depan ini sudah selesai ya. Ini karena kondisi COVID mungkin jadi terhenti pembangunannya. Kemudian nah, tidak jauh dari itu, kita kalau Unpad geologi terutama punya posko ya. Jadi ada gedung Pusris. Sebetulnya kalau gedung Pusrisnya ada di Surade, tapi karena sekarang tahun lalu kena gempa, jadi gedung di sana kita pindah ke daerah dekat Taman Jaya. Kebetulan ada gubuk yang bisa dipakai. Nah, sekarang poskonya jadi pindah di situ ya. Jadi kalau teman-teman Geo Unpad mau datang ke sana, nanti silakan bisa mampir menginap di poskonya kita. Nah, kemudian kalau kita terus lagi ke selatan, ke arah selatan menuju jalan ini ya, jadi menuju jalan ke Surade, kita akan mampir dulu di namanya Curug Luhur Cigangsa. Jadi kalau ini aliran sungainya berbeda. Kalau tadi kita di aliran Sungai Ciletuh, sekarang kita di aliran Sungai Cigangsa ya. Jadi Sungai Cigangsa, kalau sungai besarnya Sungai Cikarang ya. Sungai besarnya Sungai Cikarang, ini anak sungainya Cigangsa. Jadi ini juga sama, kondisi hujan airnya sangat besar seperti ini, tapi kalau pada kondisi kemarau bisa tidak ada airnya karena di atas ada irigasi jadi bisa ditutup. Sehingga di sini bisa juga menjadi panjat tebing. Ini kurang lebih tingginya sekitar 75 meter ya. Di sekitar ini kalau aspek budaya ada diketemukan arca. Arca mereka menyebutnya arca, walaupun kalau kita lihat lebih dekat ini masih sama bagian dari formasi Jampang. Jadi perlapisannya masih sangat terlihat. Kalau ini karena yang sudah lapuk sehingga seolah-olah membentuk seperti arca. Kemudian kalau kita ke sisi yang lain dari sungai ini ada namanya Lewi Kenit. Jadi masih di sisi yang sama, hanya kurang lebih beda 200 meter kali ya dari ini di sungai utamanya, ini di Sungai Cikarangnya, kalau tadi di anak sungainya, dan ini seperti ini formasi Jampang anggota Cikarang, perlapisannya sangat jelas sekali. Jadi kalau yang mau belajar sedimentologi, ini struktur sedimennya sangat bagus sekali seperti ini ya, ada slump structure kita bisa lihat, atau yang beraktivitas ini tubing ya, tubing begini. Kemudian nyebrang nanti setelah turun ke bawah naik, ini karena musim kemarau tidak ada airnya. Kalau ada kemarau ini adalah air terjun sebetulnya di sini. Jadi manjat air terjun, shower begitu sampai di atas, nyebrang pakai flying fox sampai ke sisi yang lain lagi. Nanti di sisi sini terjun dari sini ke bawah kurang lebih 7 meter ke dasar sungai lagi. Nah, jadi aktivitas outbound di sini adalah seperti ini. Tapi kalau untuk geologis kita biasanya belajar untuk mendescribe batuan ini dan bisa belajar MS vertikal. Kurang lebih bisa sampai 4-5 meter vertikal, sangat mudah begitu ya. Kemudian ke selatan lagi kita ke sini sebetulnya sedikit ya sebelum ke ujung genteng, ini agak jauh. Ini batuannya batu gamping. Jadi ini adalah Curug Cikaso, semuanya di sini gamping. Jadi kalau di sini airnya relatif lebih jernih dibanding yang lain karena tadi di sini batuannya lebih gamping ya. Jadi lebih mudah untuk berenang. Tapi di sini tidak disarankan karena ini di dalamnya cukup dalam, ada lewi, jadi sudah beberapa kejadian banyak yang meninggal juga di sini. Gitu. Ini Pak Yoga nih sedang jalan-jalan di sini.
Dan terakhir kita menuju ke ujung genteng. Jadi ini adalah pantai ujung genteng, paling ujung dari Geopark Ciletuh ya. Jadi ini bentuk semenanjungnya, tanjung ujung gentengnya. Ini adalah pantai ujung genteng, begitu ya. Kalau kita terus ke arah baratnya ke sini, nah ini kita akan sampai ke pantai Pengumbahan. Jadi di sini biasanya tempat budidaya penyu. Setiap hari akan dilepas anak penyu ya. Setiap hari sekitar jam 5.30 pada saat sunset. Nah ini anak-anak penyu yang malamnya lahir ini langsung dilepas di sore hari berikutnya ya. Jadi seperti ini pengunjung bisa melakukan atraksi ini dengan tidak memegang penyu-penyunya. Nah kira-kira mungkin itu perjalanan kita jalan-jalan ke Ciletuh sementara ya. Untuk rute yang lebih detail lagi mungkin teman-teman bisa banyak pilihan rute. Kalau ingin lebih spesifik, lebih detail ya. Ini rute 1, 2, 3 sampai seterusnya ada sekitar 7, 8 rute. Ini masing-masing satu rute ini 1 hari perjalanan. Jadi tadi kalau ingin semua dijelajahi ya tadi minimal 8 hari ini, keliling ke Ciletuhnya ya. Nah itu mungkin akhirnya ini beberapa buku-buku yang pernah kami tulis tentang Ciletuh ya. Ini dengan Badan Geologi ditulis, kalau ini yang lain semuanya ditulis oleh kami dan diterbitkan oleh Dinas Pariwisata sehingga tidak diperjualbelikan, sayang sekali ya. Ini juga sama, dicetak Badan Geologi juga tidak diperjualbelikan. Ini yang terbaru kemarin saya dan Prof. Ajat membuat. Nah ini karena yang mencetak adalah Galeri Padi, jadi cetakannya milik Prof. Ajat, jadi mungkin kalau yang beli nanti bisa menghubungi beliau. Nah, kira-kira itu presentasi saya tentang jalan-jalan ke Ciletuh ya. Terima kasih. Mungkin silahkan kalau ada yang ingin dipertanyakan tentang Ciletuh. Terima kasih, Melinda. Iya, terima kasih, Bu. Sangat menarik ya, pagi-pagi kita udah jalan-jalan ke Ciletuh. Makasih Bu penyampaiannya. Maaf kepanjangan ya. Pastinya yang lain merasakan hal yang sama Bu karena udah melihat langsung nih. Mungkin yang belum pernah ke sana mungkin ingin ke sana langsung juga nanti. Iya, iya. Mungkin teman-teman yang ada di join meetingnya ada yang ingin bertanya diperbolehkan. Boleh iya. Dinyalain, di-unmute dulu audionya. Silahkan, silahkan. Halo. Oh, ini ada yang nanya Bu di chat. Ya boleh, dibaca aja kalau mau sama Melinda. Ini ada yang nanya, Prof. Mega untuk Blue Skis apakah sudah ditemukan singkapannya? Oke, sampai hari ini kami sudah berkeliling-keliling, termasuk ada satu mahasiswa S2 yang juga khusus membahas tentang metamorf. Kami belum pernah menemukan. Jadi walaupun menurut literatur ada tulisannya Pak apa namanya, aduh saya lupa. Dia menyebutkan di papernya menemukan blue skis gitu ya. Tapi lokasi yang dia sebutkan kami datangi, kami ubek-ubek itu bukan blue skis ya. Jadi masih green skis. Jadi sampai hari ini kami Fasies metamorf yang ditemukan hanya sampai Fasies green skis. Jadi cuma ada skis mica, Filit, semuan sampai green skis. Jadi tidak ada blue skis di Ciletuh sampai hari ini. Belum ada ya, Be? Belum diketemukan ya. Itu tadi berapa hari ya, Bu, kalau komplit yang tadi seperti Ibu lakukan? Ya. Semua berapa hari, Bu, di lapangan? Nah, kalau mau sampai tadi yang misalkan ke batuan-batuan yang peridotit yang di bukit ya, yang metamorf apalagi, itu jalannya harus jalan kaki, trekking, karena ada di kawasan Suaka, jadi itu bisa 1-2 hari sendiri di situ, harus flying camp biasanya kita. Atau nanti jalur laut saja seperti tadi, jalur laut sendiri biasanya udah 1 hari sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau mau seluruh kita keliling, kadang-kadang kita bisa bikin 3 hari lah minimal. 3 hari minimal boleh Ya, dapat minimal semua. 3 hari ya. Jadi yang perwakilan lah kalau yang mewakili Jampang ini nggak semua air terjun nggak semua kita datangi gitu, 3 hari cukup.
Oh, oke. Baik, cukup. Itu kalau sekarang apa tadi udah ada banyak tempat wisata ya Bu yang bisa Iya, iya. orang ke sana, harusnya non geologis atau orang umum seharusnya bisa datang juga. Iya, iya. Nah, sekarang sudah bisa. Jadi tanpa guide pun sekarang pengunjung bisa datang sendiri karena tadi akses jalannya rata-rata sudah bagus ya. Minimal pakai motor bisa. Dan sekarang mereka tinggal cek, ketik di Google misalkan nama air terjunnya apa, itu biasanya sudah langsung nunjukin kemana lokasinya gitu ya. Jadi bisa datang dan biasanya di setiap site yang memang sudah ada listnya di kita sudah ada panel informasi di setiap lokasinya. Jadi info tentang geologinya apa, budayanya apa di situ itu sudah ada. Oh, berarti emang udah disiapkan di dalam geoparknya juga ya, Bu? Ya, dan sampai hari ini masih free semuanya, belum ada yang berbayar, kecuali parkir ya. Oh, free ya Bu ya? Untuk Ya, ya. cobain wahana ya kalau kita Ya. sebutnya. Jadi sampai hari ini hanya parkir saja yang bayar. Oke. Kalau dari geopark ke sana biasanya banyak tawaran nggak Bu? Maksudnya orang di luar mengajak tim geopark untuk ke sana gitu, field trip. Nah, kan kemarin teman-teman Forkom nih sempat juga nih membuat paket wisata kecil itu. Nah, jadi Forkom menawarkan kemana aja gitu yang mau nanti digayet diantar oleh teman-teman Forkom. Nah, itu bisa nanti silahkan. Oh, oke. Ini banyak kayaknya Bu yang mau pergi ke sana. Ya, boleh nanti. Silakan dikoordinir ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Mel, aku nanya Mel. Boleh, silakan. Nah, kalau disebutin namanya ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Mega, sehat? Pagi, alhamdulillah. Saya Pepi Bu. Oh iya, gimana kabarnya Pep? Alhamdulillah. Mau tanya Bu? Ya, silahkan. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih Bu, bagus banget ya materinya, menghibur gitu kan. Walaupun agak ngantuk-ngantuk tapi senang lihat gambar-gambarnya Bu. Iya. Tanyakan tuh Bu, kira-kira rencana ke depannya kalau boleh tahu untuk geopark itu supaya lebih menarik ada program apa saja ya? Terus yang kedua, itu kan tadi ada air panas Bu ya? Itu air panas itu kalau kayak kita misalnya di Garut atau di mana itu kan udah diwisatakan. Kalau di sini apa udah ada kepikiran seperti itu atau bagaimana ya? Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, khusus untuk yang air panas, jadi satu-satunya lokasi geopark yang berbayar hanya ke air panas ya, karena air panas itu saat ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Jadi kalau kita masuk ada fee ya, tapi tidak besar, jadi lebih ke untuk mobil saja dan satu mobil berapa orang begitu ya. Memang di sana sudah ada tempat wisata walaupun belum seindah atau secantik seperti di Garut ataupun di Ciater ya pengelolaannya. Jadi ada kolam-kolam untuk rendam air panas, berenang begitu. Dari panasnya 45 sampai 30. Jadi ada pilihan kolam atau yang ada private kolam. Jadi kita berendam sendiri di seperti di bathtub begitu, berendam atau yang langsung di sungai tadi seperti di semburannya langsung. Kadang-kadang masyarakat biar gratis begitu ya. Jadi berendamnya di sungai karena sungainya dingin tapi semburannya panas. Jadi tidak terlalu panas. Tapi kalau di kolam lebih murah sih sebetulnya, lebih enak, lebih bersih. Bayarnya cuma 2.000, tapi kalau yang mau private itu bayarnya 10.000 gitu kalau nggak salah. Nah, itu. Memang ke depan itu sekarang ya harusnya tahun ini kalau tidak ada Covid kemarin harusnya sudah ditata oleh pihak provinsi ya, Dinas Provinsi Jawa Barat dan Pak Emil sudah menyiapkan tim arsiteknya untuk menata kawasan air panas ini. Tapi nggak tahu nih, mungkin sempat tertunda sekarang. Kalau untuk lokasi yang lain sebetulnya sudah ada planning dari Badan Pengelola karena kita sudah berstatus UNESCO, jadi kita akan selalu dinilai setiap 4 tahun sekali oleh pihak UNESCO dan harus terlihat peningkatannya. Jadi kalau kemarin kondisi misalkan jumlah wisatawannya berapa, pendapatan masyarakat berapa, nah itu harus terlihat peningkatannya. Jadi kalau tidak ada peningkatan,
berarti geoparknya tidak sukses. Kemudian juga selain peningkatan ekonomi, juga kaitan ke konservasi. Jadi kalau misalkan justru jadi rusak objeknya, nah itu jadi salah juga kita pengelolaannya. Nah itu jadi memang sudah ada program-programnya yang dilakukan oleh badan pengelola ya. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih Kang. Ini ada lagi Bu pertanyaannya. silahkan. Ini bertanya tentang jika ditemukan komponen-komponen melange berumur Eocene yang ada nummulids sama yang lain-lain, kiranya umur apakah subduction di Jawa bagian barat ini? Oke, kalau sekarang saya belum berani menyebutkan, tapi Pak Awang sudah pernah membuat satu tulisan ya. Kalau selama ini kan kita baca literatur Kartili, yang lain semua menyebutkan bahwa Ciletuh ini semuanya masih nyambung ke Karangsambung, ke Bayat, sampai ke Meratus begitu ya, jalurnya sama pada zaman Kapur semua. Tapi kemudian setelah kami di Ciletuh ini mengembangkan geopark, kita detail banyak melakukan kajian di sana, ternyata banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita temukan berbeda Ciletuh ini dengan Karangsambung begitu. Misalkan tadi contoh dari metamorfnya ya, metamorfnya kalau di Karangsambung kita menemukan blueskis, kemudian di Meratus juga kita menemukan yang high temperature metamorphic, tapi kalau di Ciletuh tadi sejauh ini kita hanya menemukan yang lebih rendah temperaturnya, jadi lebih ke greenskis ya. Kemudian dari peridotit, peridotit kita menemukan cukup banyak kalau di Ciletuh, tapi kalau di Karangsambung saya kira mungkin sedikit ya. Kemudian juga gabbro, dan yang menarik adalah lava dan umur-umur dari batuan-batuan itu. Jadi kalau selama ini dianggap dia umurnya adalah sama pretersier, jadi di atas 80-an. Kalau kita ikutkan di Karangsambung umur-umur peridotit, gabbro maupun pilow lavanya rata-rata di atas umur 80 ya. Tapi kalau di Ciletuh ini umur yang sudah pernah kami dating dari peridotit, gabbro termasuk pilow lava itu jauh sangat muda, metamorf juga. Jadi yang paling tua itu hanya sekitar 56. Ya hanya 56, malah yang selama ini kita anggap pilow lava itu bagian sekuen teratas dari oviolitnya, itu ternyata setelah kita dating umurnya hanya 22. Jadi Miosen begitu ya. Jadi kemungkinan itu bagian dari Jampang, bukan dari oceanic crust yang seperti selama ini kita yakini itu bagian dari MORB-nya gitu. Tapi ternyata bukan gitu ya. Termasuk juga dari penelitian-penelitian data geokimia, peridotit maupun gabbronya itu hanya sebagian kecil yang berasal dari MORB, selebihnya lebih dari island arc atau kontinental saja ya. Jadi kemungkinan akan berbeda, dan apalagi tadi kalau kita lihat melange, tadi komponen-komponen di dalam melange-nya itu adalah kita menemukan komponen yang lebih muda dari Eosen gitu. Tadi malah apalagi ada yang komponen moluska ya. Jadi moluska itu hampir mirip seperti yang di formasi Bantar Gadung. Jadi umurnya malah sangat muda begitu. Jadi kalau versi Pak Awang ini ada jalur tersendiri, jadi jauh lebih muda gitu umurnya dari. Jadi tidak bisa disatukan dengan Karangsambung. Jadi ini jalur yang berbeda gitu. Jadi mungkin ada yang lebih muda setelah yang pratersier itu. Tapi kita perlu buktikan lagi ya untuk lebih detailnya. Kira-kira mungkin begitu. Oke. Mungkin ini dari Kang Hadi ya. Kang Hadi udah diterima dengan jawabannya, Kang. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, menarik ya. Sebelumnya terima kasih Prof. Mega atas pemaparannya. Saya HD 99. Ya, jika tadi saya teruskan ya, mohon izin. Ya, sih. Jika tadi disebutkan bahwa mungkin ada hipotesa tersendiri mengenai umur subduksi di Jawa bagian barat, apakah ini ada kaitannya dengan pembentukan gunung-gunung api yang mungkin ada di luar jalur gitu, Bu? Selama ini kita ketahui seperti itu atau bagaimana, Bu Mega? Mungkin ya, mungkin saya belum berani meneruskan. Nah ini kalau nggak salah
karena kan kalau saya belum atau tim saya belum membahas secara regional ya. Nah, tapi kami banyak berdiskusi dengan Pak Awang yang juga lebih banyak membahas secara regional dan menyambungkan dengan yang lain-lain. Dan Pak Awang sudah merasa yakin gitu ya bahwa ini memang berbeda jalurnya, sehingga nanti mungkin ada keterkaitan tadi dengan gunung api yang di bagian utaranya juga sedikit berbeda gitu ya, umur-umurnya ya. Apalagi misalkan seperti yang masih aktif yang berhubungan dengan mineralisasi di bagian utara, karena umur-umur mineralisasi juga masih muda-muda ya di sekitar itu, berbeda dengan yang di selatan ke arah Meratus ke arah Karangsambung ya, umur-umurnya kan lebih tua. Tapi kalau ke arah Ciletu ini lebih berbeda. Kemudian pernah juga kita coba hubungkan dengan yang di Bayah ya. Bayah kan juga ada metamorf di sana ya. Juga sedikit kita menemukan juga Bu Aton ada bongkah-bongkah seperti gabbro di sana. Tapi yang menjadi surprising sekali setelah kita coba dating, metamorfnya malah umurnya jauh lebih muda lagi daripada yang di Ciletu. Ciletu tadi umurnya sekitar 55 ya. Kalau Karangsambung kan di atas 100. Ini kalau yang Ciletu ini sekitar 55 dan di Bayah itu umurnya kurang dari 10 gitu. Jadi sangat muda sekali. Jadi itu malah lebih berbeda lagi gitu ya. Jadi itu mungkin kita perlu detailkan lagi untuk betul-betul melihat bahwa memang ada mungkin subduksi-subduksi kecil yang terjadi setelah di zaman pratersier itu begitu. Iya, terima kasih Bu Mega. Jadi kesimpulannya ternyata geologi puzzle-nya itu untuk halaman rumah kita sendiri juga masih banyak yang belum diketahui. Tapi gitu ya. Semakin kita lihat, semakin kita detail teliti, kita justru menemukan sesuatu yang baru lagi gitu loh ya. Iya, jadi nggak akan pernah selesai. Iya, termasuk tadi yang sesar Cimandiri juga mungkin mungkin ada hipotesa itu sebagai sutur ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bang Hadi. Selamat pagi. Pagi. Iya, silakan. Selamat pagi Bu Mega. Pagi. Assalamualaikum dari Blitar. Oh, aduh, jauh. Pak Jo ya? Iya, betul. Yo, makasih. Terima kasih paparannya bagus sekali saya lihat tadi. Ya. Saya hanya menyarankan Bu, saya tertarik dengan wisatanya nih ya. Baik buat geologis maupun buat orang awam. Mungkin apakah di setiap tempat ada gardu pandang gitu, ada overlook ya. Kemudian kita pasang display, misalnya batas formasinya di mana, jenis batuannya apa dan sebagainya. Mungkin lebih bagus itu Bu ya. Jadi bukan hanya di office gitu kan. Tadi saya lihat ada juga yang di office ya. Yang di tempat-tempat menginap di homestay. Gimana, itu aja mungkin saran dari saya Bu. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo sarannya. Memang di beberapa tempat yang secara aksesibilitas mudah dan itu yang agak kesulitan itu di sana itu geopark hampir sebagian besar lahannya milik masyarakat, jadi milik orang per orang pribadi ya. Jadi kadang-kadang kita akses mau bikin apa itu harus negosiasi banget dengan pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya mengizinkan, oke, kita bikin. Tapi sejauh ini kita hanya memasang panel informasi. Jadi kita bikin di dalam panel ada petanya, kemudian kita gambarkan di situ, misalkan di sini model pembentukan geologinya seperti apa, jadi ada diagramnya atau ada grafisnya, nah dan ada ceritanya begitu. Kemudian kita beri link untuk lebih detail, jadi masuk ke website begitu ya, ada barcode begitu untuk didetailkan. Nah sejauh ini sih baru sampai ke situ. Jadi kalau di lapangan kita bikin batas begitu sih belum, karena beberapa memang aksesibilitasnya agak susah karena masalah izin dengan kepemilikan lahan. Tapi sekarang ini kita sedang mencoba mendekati masyarakat. Jadi masing-masing lokasi objek yang kita angkat sebagai objek geopark itu bernegosiasi antara pemilik lahan dengan desa dan pemuda desa, mereka menjadi pengelola gitu ya, menjadi pengelola, tapi sekarang belum ada kesepakatan kalau mereka mengelola berarti mereka boleh menarik pungut bayaran begitu ya. Nah, ini belum terjadi. Jadi sekarang masyarakat yang mengelola desa itu baru semacam menyediakan kenceleng. Jadi kotak amal, silakan Bapak Ibu yang mau masuk ke situ, silakan masuk bayar kenceleng seridonya, tapi parkir aja yang ada ditetapkan, parkir 3.000, 5.000 begitu ya. Tapi kalau kenceleng silahkan. Kalau dulu pernah dibayar 3.000 per orang,
Tapi diprotes oleh pihak Pemda ya karena belum ada izinnya, jadi akhirnya ya udah swadaya saja canceling sehingga untuk yang mengelola. Sementara baru seperti itu, Pak. Tapi harapannya sih kita sekarang dengan pengelolaan baru karena sesuai dengan ada Perpres, kalau yang lama kan dikelolanya langsung dari provinsi ya. Pengelolanya, tapi sekarang dengan ada Perpres karena kawasan Ciletuh ini hanya satu kawasan kabupaten, sehingga sekarang pengelolaannya langsung di bawah kabupaten. Jadi ketua badan pengelolanya sekarang langsung Pak Sekda, dan ada ditunjuk jadi CEO hariannya begitu ya. Jadi bukan dari PNS, diharapkan dia bisa lebih full untuk mengelola lebih baik mungkin daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi harapannya sih kita mau persiapan revalidasi ini tahun depan, kita bisa lulus menjadi lebih baik lagi, kira-kira begitu. Oke, bagus Bu Mega. Dan juga mungkin aksesnya yang tadi katanya ada yang sampai meninggal jalan masuknya. Ya. Ya. Mungkin juga diperhatikan oleh Pemda paling tidak mungkin ya. Bagaimana untuk supaya orang lebih tertarik ke sana. Dan juga mungkin buku-buku itu mungkin dari Badan Geologi bisa dipublish kah, gimana sehingga akan menambah ketertarikan terhadap geopark yang mungkin lagi berkembang sekarang, Bu. Ya betul Pak Ausi. Kami kebetulan kalau itu hak cetak buku ada di kami di Unpad di Puslit ya. Jadi nanti tinggal kalau apakah Unpad mau mendanai untuk penerbitan kembali sehingga kita bisa jual begitu ya untuk para peminat karena sering banyak yang meminta di mana bisa beli buku itu begitu ya. Nah, kita bilang itu yang cetak Pemda. Jadi kalau Pemda dia bagi ke sana, bagi ke sini gitu ya untuk promosi atau untuk apa, tapi tidak diperjualbelikan gitu. Jadi mudah-mudahan sih ke depan dari buku-buku yang sudah kami buat bisa kita publish dan masyarakat pun bisa membaca dengan enak mungkinnya gitu kira-kira. Betul Bu, bisa jadikan souvenir kan misalnya. Ya, betul. Sana dan sebagainya. Itu aja Bu, makasih Bu ya. Baik, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ini masih ada lagi Bu pertanyaan. Ya, silakan. Ada 2 dari Denny Hernandi. Ingin disampaikan sendiri atau masih ada ya? Di sini pertanyaannya, saat ini ada berapa prospek area sebagai area geopark di Indonesia yang baik atau yang baik yang belum ataupun akan official release by UNESCO? Apakah geopark merupakan bagian dari target yang didorong oleh pemerintah pusat atau ini lebih cenderung dari inisiatif lokal pemerintahan untuk menginisiasi geopark? Oke. Pertanyaannya itu Bu. Ya baik. Kalau dulu di awal-awal geopark di Indonesia dibikin, memang lebih banyak modelnya top down ya. Jadi lebih banyak dari Badan Geologi yang bergerak gitu ya. Badan Geologi yang menginisiasi, kemudian baru mengajak pemerintah daerah, memberitahu ada ini itu dan sebagainya. Tapi sejak kemarin diluncurkan Perpres Geopark dan banyak disosialisasikan ke semua pemerintah daerah, keunikan, keunggulan dan sebagainya. Nah, sekarang kebanyakan masing-masing pemerintah daerah berlomba ingin punya geopark begitu ya. Ingin punya geopark karena melihat beberapa yang sudah sukses misalkan seperti Gunung Sewu dengan adanya geopark jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya meningkat apalagi dengan Perpres sekarang karena beberapa kementerian juga terkait punya program-program untuk mengembangkan geopark termasuk di Bappenas sendiri. Jadi RPJM untuk 5 tahun ke depan ini untuk program geopark itu sudah masuk semua di dalam anggarannya Bappenas ya. Jadi sekarang setiap daerah berusaha untuk punya tadi mengembangkan kawasan untuk menjadi geopark karena tadi bertujuan juga untuk melakukan konservasi ya terutama mungkin itu. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya, masih ada Bu, masih ada pertanyaan. Ya, boleh silahkan. Ini dari atas nama Devi. Assalamualaikum Prof Mega, semoga sehat. Prof mau bertanya di sana ramah atau tidak ya untuk anak-anak untuk paket wisata geoparknya dan ada penjelasan GeoKids yang mudah dimengerti anak-anak atau tidak. Terima kasih atas presentasinya, sangat menginspirasi. Ya baik. Sejauh ini memang di setiap lokasi kalau untuk anak sendiri belum ada ya khusus ya. Paling nanti hanya ada yang suka disediakan itu di Geopark Information Center ataupun di daerah Panenjoan tadi ada namanya di Museum Papsi yang dikelola oleh masyarakat.
Nah, di situ di information center mereka dia biasanya memberikan permainan untuk anak-anak, karena biasanya banyak anak-anak SD yang datang berkunjung ke situ. Nah, itu biasanya seperti itu. Atau juga ada satu lagi di kawasan, ada satu sekolah SD yang menjadi percontohan di Geopark. Jadi mereka punya Geopark Corner. Nah, mereka membuat atau meng-create anak-anak sekolah itu meng-create permainan. Jadi misalkan seperti permainan ular tangga, permainan monopoli, tapi isinya semuanya tentang Geopark gitu ya. Hanya toolnya saja seperti bermain monopoli atau bermain ular tangga, tapi objek yang dipakainya adalah tentang objek-objek yang ada di Geopark. Jadi itu mungkin sementara yang sudah ada. Harapannya sih memang ke depan kita bisa punya materi-materi khusus untuk edukasi ke anak-anak sekolah ya. Jadi sekarang kalaupun ada lebih banyak kepada kalau yang datang dari sekolah terprogram, nah baru nanti kita dari badan pengelola menyiapkan apa programnya yang cocok untuk anak sekolah kelas berapa atau SD, SMP atau SMA. Nah itu yang di-create nanti. Jadi tidak ada paket yang khusus yang sudah tersedia, tapi kita create gitu kira-kira. Nuhun penjelasannya. Ya. Oke, masih ada Bu pertanyaan. Ya, boleh, Gak boleh ya, Bu. nggak apa-apa. Ini atas nama Danton. Pertanyaannya, saya Baga pernah terlibat pemetaan Geopark di Ciletu tahun 2005. Adakah cerita kearifan lokal seperti batu gantung di Danau Toba atau maling kundang di Sumatera Barat? Itu pertanyaannya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Danton. Apa kabar? Itu Danton itu jadi korban pertama ya untuk bikin Geopark. Yang disuruh bikin pemetaannya itu dulu ya. Harus dia tidur tuh di flying camp, di tempat penangkaran penyu begitu, itu Danton itu. Atau naik perahu, tadi saya naik perahu, perahunya besar. Kalau zaman dia itu perahunya yang cuma satu badan aja duduknya gitu ya. Sejauh ini sih memang ada beberapa lokasi yang punya kearifan lokal tentang cerita-cerita bebatuannya ya. Tapi kita belum angkat. Paling karena di sana yang sudah sangat populer tadi adalah ceritanya Nyi Roro Kidul ya. Jadi ceritanya Nyi Roro Kidul, keterkaitannya antara satu batu ini dengan batu itu. Nah, jadi seperti tadi bebatuan yang kita sebut ada bentuk-bentuk binatang dan sebagainya, ini belum pernah ada yang membuat ceritanya begitu ya. Membuat ceritanya belum pernah ada, karena saya tanya masyarakat juga, mereka selama ini memang tidak pernah aware. Karena yang melihat melewati batu-batu yang bentuknya unik-unik tadi mungkin hanya nelayan saja yang ke laut ya, jadi masyarakat umum tidak bisa melihat. Jadi tidak pernah ada dongeng atau menceritakan yang berhubungan dengan bebatuan atau kearifan lokal. Saya pernah, karena terkait dengan Geopark, kita supaya ada storytelling untuk ke masyarakat begitu ya, mengkaitkan memang dengan budaya Sunda zaman dulu begitu, zaman kerajaan Sunda dikaitkan dengan cerita Nyi Roro Kidul begitu, dan bentukan geologi tadi, bentukan amphitheater, bentukan batu-batu yang unik. Nah itu Prof Ajat sempat membuat satu cerita lah seperti hikayat begitu ya, judulnya The Lost Princess gitu. Nah itu belum pernah kita publish sih, tapi buku itu sudah pernah ada. Jadi mengkaitkan jadi cerita yang mungkin mau kita create begitu ya. Karena tadi untuk bisa menarik minat wisatawan juga, karena kadang-kadang kita wisata itu ujungnya kita menjual dongeng gitu ya. Nah, jadi kita mencoba meng-create tapi menghubungkan bukti dan fakta yang ada gitu. Tapi kalau cerita seperti batu gantung atau cerita malin kundang di sana setahu saya belum ada. Hanya misalkan cerita di Curug Cimarinjung misalkan, itu mereka ada menyebutnya di sana kalau pada malam tertentu mereka mendengar suara musik karena di situ dulunya ada begini begitu. Itu kalau yang seperti itu ada ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan, masih ada satu yang terakhir Bu. Ya. Ini Prof Mega, area itu rasanya rawan longsor karena pengalaman pernah tinggal di sana dulu banget. Apakah sudah dilengkapi dengan tanda-tanda rawan longsor atau ada pemetaan hazard yang lengkap yang sudah dilakukan? Oke, ya betul ya. Betul, memang kawasan jalur-jalur itu terutama jalur tadi kalau kita dari arah
Sungai Cimandiri tadi kita ke arah atas, ke jalur lama, jalur Surade, Ujung Genteng, itu memang sepanjang jalur itu kalau pada musim hujan itu sangat rawan sekali longsor. Memang usaha-usaha pemerintah tadi memapas tebing supaya tidak terlalu terjal, kemudian membuat tembok-tembok penghalang, begitu sudah mulai dilakukan. Dan juga penanda di jalan ya, kalau ini jalur longsor dan sebagainya itu tanda-tanda lalu lintasnya kalau itu sudah mulai dibuat ya. Juga di kawasan Jalan Baru tadi ya, Jalan Baru juga karena tadi memang dulu dibuatnya sangat cepat, jadi itu satu-satunya jalan dengan panjang 33 kilo dibuat kurang dari 1 tahun begitu ya, dari nol sampai jadi itu kurang dari 1 tahun, sehingga pada saat baru mau dibuka itu belum ada tanda-tanda lalu lintas, tapi masyarakat sudah mencoba jalur itu begitu. Jadi banyak yang tadi ada yang kecelakaan gitu, motornya terbalik lah atau mobilnya kejungkel gitu ya, karena tadi mereka medannya belum tahu, belum ada tanda-tanda lalu lintas. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai dipasang sedikit-sedikit ya, mulai dari lampu penerangan, tanda-tanda lalu lintas, tanda longsor, termasuk juga upaya-upaya untuk mencegah di lokasi-lokasi yang rawan longsor. Karena beberapa jalur memang sangat rawan longsor. Sehingga di jalur jalan baru itu tidak disarankan pakai mobil besar. Jadi yang boleh lewat di situ hanya ukuran mobil elf ya. Jadi kalau untuk bus itu tidak bisa lewat. Kira-kira mungkin itu yang sudah kita coba lakukan. Untuk pemetaan secara detail belum. Jadi memang tahun ini kami punya program untuk melakukan pemetaan untuk kebencanaan ya, jadi dibuat per kecamatan. Mudah-mudahan bisa berjalan, tapi ini sempat tertunda karena ada COVID ya, jadi kita belum bisa jalan. Jadi sementara ini kita juga baru pakai peta-peta yang dikeluarkan oleh Badan Geologi maupun yang dari BMKG. Begitu kira-kira. Oke Bu, ini ada, coba saya lihat lagi ya Bu. Ya, silakan. Masih ada Bu dari Thomas S. Oke. Ini pagi Prof Mega, semoga sehat selalu. Ya. Saya Thomas angkatan 2001. Ya. Terima kasih jadi kilas balik 2005 Cihara Cimadur Surade. Dari penjelasan tadi disampaikan bahwa umur 50 juta tahun. Apakah ada hubungan vulkanisme dengan batuan Cupu Nagara yang menurut Prof Suryatmaja juga berumur 56 juta tahun? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Thomas ya. Aduh, masih ingat lah saya. Kalau umurnya ya, dari umur-umur yang kita temukan di Ciletuh kan umurnya rata-rata memang di bawah 60 ya, jadi di 55 begitu ya. Apakah ada hubungannya dengan yang di Cipunagara? Saya juga nggak tahu nih, karena belum pernah melakukan penelitian dengan yang di Cipunagara. Tapi mungkin saja, makanya tadi kalau versi Pak Awang, dia meyakini ada subduksi yang jauh lebih muda lagi gitu. Makanya yang kemudian menghasilkan jalur-jalur mungkin gunung vulkanik yang lebih muda lagi sekarang gitu ya. Mungkin memang perlu penelitian lebih detail lagi. Mudah-mudahan sih kita punya waktu untuk melakukan penelitian ini terus-menerus, karena ini Geologi Unpad sudah mencanangkan juga ini sebagai kampus lapangannya Geologi Unpad begitu ya. Jadi harapannya sih ke depan Unpad bisa seperti ITB melakukan detail di Karangsambung, nah Unpad mungkin nanti di kawasan Geopark Ciletuh ini begitu. Oke. Ya. Jawabannya mungkin begitu ya, Kang Ya, Thomas. kira-kira. Ini kayak pertanyaan terakhir Bu dari Kang Wana Serpa. Bu Mega, apakah ada konsensus untuk mempertahankan keasrian landscape di kawasan Ciletuh, terutama komposisi bentang pesawahan dan perumahan? Ya, nah ini memang sekarang menjadi kendala ini. Saya secara pribadi sudah sering ya melakukan sosialisasi, mengingatkan kepada masyarakat begitu supaya tadi tidak banyak merubah. Tadi apalagi terutama yang di Lembah Amphitheater ya. Jadi kan di situ keindahannya lihat persawahan, lihat perbukitan, ke rumah gitu kita dari atas. Tapi kalau kemudian itu berubah jadi kota kan jadi tidak unik lagi begitu ya. Nah, ini sekarang kelihatannya sudah ada gejala begitu. Ada gejala karena tadi ini menjadi kawasan yang mulai ramai oleh pengunjung. Nah, ada masyarakat yang dulunya di kawasan Geopark ini itu harga tanah sangat murah.
harga per meter cuma 5.000, 20.000 gitu kan belum tentu ada yang mau beli begitu ya. Tapi sekarang dengan begitu jadi geopark yang tadinya cuma 20.000 per meter, sekarang harganya jadi 200.000 per meter begitu ya. Nah, yang tiba-tiba datang yang dari kota yang memang mereka punya niat untuk bisnis begitu ya. Jadi mendekati masyarakat, diiming-imingi ini tanahnya dibeli dengan harga segini, langsung cash dibayar kontan begitu. Masyarakat yang selama ini merasa tanahnya nggak pernah yang ada yang menghargai begitu, jadi langsung tiba-tiba bisa menjadi kaya mendadak gitu ya, menjual. Nah kemudian oleh yang membeli ini tiba-tiba tadi menjadi bangunlah ini, dibangun itu begitu. Nah ini ada kekhawatiran dari kami yang menginisiasi kekhawatiran itu, sehingga kami sudah pernah meminta ke badan pengelola, khususnya ke pemerintah daerah, untuk memberikan pembatasan izin, terutama untuk tadi merubah fungsi lahan ya, merubah fungsi lahan tadi dari persawahan menjadi ke pemukiman, kemudian tadi landscape yang tadinya landscape-nya bagus dirubah jadi dibangun villa atau apa jadi ketutup landscape-nya. Nah itu kita sudah mencoba supaya pemerintah daerah melakukan moratorium, memberikan izin-izin jual beli tanah begitu ya, termasuk izin-izin untuk pembangunan terutama seperti hotel dan sebagainya di lokasi-lokasi yang kita tidak sarankan karena sesuai master plan sudah ada peruntukan. Jadi kalau mau bangun hotel di mana, bangun apa di mana itu sudah ada di master plan-nya. Jadi selama mengikuti di dalam master plan, saya kira mungkin masih memungkinkan. Tapi beberapa memang upaya ini yang agak susah karena tadi masyarakat ada yang memang ingin tiba-tiba instan yang selama ini mereka tidak pernah punya apa-apa, tiba-tiba banyak pengunjung datang, wah jadi ingin sesuatu yang ingin instan gitu. Mereka juga begitu mungkin. Tapi harapannya sih mudah-mudahan tidak ya. Jadi supaya tetap terjaga karena tadi kalau menjadi rusak justru malah bukan jadi bagus. Nanti statusnya bisa dicabut gitu ya. Karena tadi menjadi rusak landscape-nya gitu. Nah itu mungkin harus satu upayanya tetap dipertahankan. Oke Bu. Makasih Bu untuk jawabannya. Mungkin pertanyaannya sudah, kalau lihat di chat sudah nggak ada ya Bu, atau mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Bu Mega saya mau ditanya. Ya silahkan. Suryamin Bu, 2000. Oh iya, apa kabar? Baik Bu. Bu, itu yang kolumnar join yang TUF, ya. Itu mekanisme pembentukannya sama nggak dengan yang lava? Harusnya sama, kan sama. Jadi karena dia proses pembekuannya yang kan harusnya dari pembentukan tuf yang tebal ya. Jadi kalau biasanya yang ignimbrite ya, nah itu tebal, dia kemudian di bagian cooling perlahan, di bagian permukaan, di bawahnya enggak. Nah prosesnya sih pasti hampir sama dengan seperti di lava gitu ya. Karena bentuknya juga sangat unik sih, tapi hanya di lokasi itu karena di tempat yang lain tidak membentuk struktur kolumnar, jadi lebih layering-nya aja yang kelihatan. Jadi hanya di lokasi itu saja kita menemukan yang kolumnar. Iya, kalau yang di Karangsambung itu kan lava beneran ya Bu ya? Betul. Itu bisa jadi indikasi kalau umurnya berbeda nggak? Bisa jadi. Tapi kita karena kita di tempat yang lain di sekitar Waluran kita juga punya kolumnar ya lava yang betul-betul lava gitu. Tapi numpang di atas breksi gitu ya. Dan itu bagian dari Jampang. Nah kalau yang tadi yang di Tuf yang di Samudra Beach itu umurnya jauh lebih muda dari Jampang. Nah, jadi mungkin jadi itu lebih ke Pliosen ya umurnya. Kalau yang di Jampang kita umurnya yang ke Miosen ya. Jadi itu ada juga kolumnar lava cukup banyak juga di sana. Oke. Satu lagi Bu. Ya, itu yang Jampang Plateau. Itu yang bentuknya setengah lingkaran itu kira-kira lebih dikontrol oleh erosional atau sesar? Nah, kalau dari penelitian yang salah satunya tadi Pak Ian, kemudian kita kemarin ada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan S2, S1 gitu untuk struktur-struktur ini. Sementara ini selalu menyebutkan dikontrol oleh sesar ya. Jadi ada gravity collapse begitu ya, sehingga mengakibatkan pembentukan amphitheater yang sangat besar, longsoran besar begitu. Tapi kemarin saya baru ada satu orang mahasiswa doktor saya baru selesai juga, dia punya konsep lain gitu ya. Jadi di situ memang itu teorinya adalah longsoran ya, ada longsoran besar yang men-trigger sehingga formasi Jampang yang nutup di atas itu hilang sehingga membentuk seperti lembah itu gitu ya. Tapi kalau kita ke arah pantai itu kita tidak menemukan batuannya
longsorannya ini kemana begitu ya? Iya, iya. Kecuali nggak tahu di bawah laut ya, kita belum pernah melakukannya. Nah, mahasiswa saya yang S3 ini ada dosen ITB, dia bikin satu teori lain, jadi ada pendekatan meteor jatuh, ya. Ada meteor jatuh di sekitar dekat Ciletuh ini, sehingga membentuk sebuah krater begitu ya, krater besar. Nah, itu yang kemudian men-trigger menjadi longsor. Nah, begitu ya. Dan untuk pembuktian itu ada meteor jatuh, dia membuat satu model dengan pendekatan modeling, kemudian pendekatan data remote sensing, data geofisika dan petrologi ya sebagai bukti-buktinya. Dan akhirnya dia membuat model dengan aplikasi dari punya seperti NASA-nya tapi Eropa. Nah, dengan menggunakan software itu dia membuat model bahwa di sini ada jatuh meteor, tapi dengan kecepatan dan kekuatan besarnya seperti ini, sehingga tidak menghasilkan namanya tektite atau batu satam ya, seperti di Belitung misalkan. Nah, tapi di situ karena kekuatannya tidak sebesar itu, sehingga yang dihasilkan hanya dalam bentuk yang disebut sebagai shattercone ya, sebagai shattercone saja, batuannya itu seperti membentuk kerucut-kerucut begitu, atau kalau kita lihat dari sayatan tipis di dalam kuarsa-kuarsa dia menunjukkan namanya tekstur planar deformation, dan dia menemukan bukti-bukti itu dari batuan, dari petrografi, kemudian menemukan shattercone-nya, sehingga dia menganggap bahwa teori di situ pernah ada jatuh meteor sehingga men-trigger menjadi longsor besar itu begitu ya. Tapi memang perlu pembuktian lebih jauh karena dari geofisik dia subsurface-nya menemukan bahwa memang ada basin di bawah itu dari data geofisik yang dilakukan itu. Tapi kita harus melihat juga laporan-laporan publikasi dulu-dulu, belum pernah yang ada menceritakan kalau di Jawa pernah ada itu meteor jatuh. Jadi nanti memang perlu ada pembuktian yang lain mungkin untuk bisa teori ini bisa betul-betul berlaku atau tidak. Tapi itu cukup menarik lah gitu ya. Salah satu pendekatan yang lain. Biasanya kalau ada meteorik jatuh biasanya ada iridium anomali kan Bu? Nah itu. Biasanya tinggi itu ada nggak? Nah, itu kemarin tidak ada. Jadi iridiumnya masih relatif normal lah begitu ya. Tapi tadi baru dari struktur itu saja. Jadi kemarin memang baru melakukan sampling geokimianya hanya 3 kalau nggak salah saya. Jadi mungkin belum representatif ya. Jadi kita perlu mendetailkan lagi karena kemarin ada 1,5 kawasan belum kita detailkan ke lapangannya karena kebetulan kawasan itu masuk di dalam kawasan latihan Kostrad. Jadi kita aksesnya agak sulit ya, belum mendapat izin akses ke Kostrad. Nah sekarang mudah-mudahan nih karena Porkom sudah bekerja sama dengan Kostrad begitu, jadi ya kita mudah-mudahan bisa lebih mudah aksesnya untuk bisa melakukan penelitian-penelitian yang ada di dalam kawasan latihan mereka. Karena keunikan Geopark Ciletuh ini adalah satu-satunya geopark yang di dalamnya ada kawasan latihan militer gitu ya, dan masih aktif gitu. Dan setiap tahun itu ada latihan militer di sana gitu. Oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, mungkin udah. Ada nih dari Kang Edot, Bu. Oke, ya. Ini pertanyaannya, terima kasih Bu Mega atas presentasinya yang menarik. Ingin bertanya, tadi dijelaskan ada beberapa jalur trail. Apakah kondisinya alami, maksudnya tidak diplester atau ditembok dan terpelihara seperti ada papan petunjuk arah dan lain-lain? Tergantung, beberapa kan tadi ada 8 jalur ya geotrail yang kita coba bikin ya. Ada beberapa yang memang jalurnya di jalan raya seperti tadi, ada yang nanti masuk ke jalan kampung begitu ya. Ada yang jalurnya trekking betul-betul jalan kaki gitu. Nah, jadi bervariasi. Ada yang jalurnya bisa memotoran gitu ya, atau yang harus pakai mobil off-road ada. Jadi nanti tergantung. Karena di setiap jalur itu saya beri judul, misalkan rovering pakai kemana gitu. Berarti ini pakai Land Rover gitu kan. Hiking ini, berarti ini harus jalan kaki gitu. Nah itu model jalurnya seperti itu. Dan beberapa sih di beberapa jalur penunjuk arahnya belum ada. Jadi kalau untuk itu sebaiknya memang ada pemandunya. Jadi untuk jalur-jalur itu sebaiknya ada pemandu karena memang untuk pemandu lokal biasanya belum tahu. Itu kita yang meng-create, jadi dari geologis kita yang meng-guide untuk ke jalur-jalur itu termasuk nanti objeknya apa yang dijelaskan di setiap titik site-nya gitu. Mungkin ke depan bisa nih teman-teman dengan Porkom ya untuk
mempopulerkan atau mempromosikan, menjual jalur-jalur itu menjadi paket wisata. Nah, kita nanti dari Puskit siap bekerja sama lah. Oke. Oke, Bu, mungkin itu pertanyaan terakhir, Bu, dari meeting ini. Iya. Terima kasih, Bu Mega. Saya sebagai yang moderator hari ini mengucapkan terima kasih. Ini untuk slides dan recordingnya boleh kami share ya, Bu? Nah, boleh, nanti saya emailkan ya. Nanti saya PDF-kan dulu, karena kalau ini PowerPoint besar filenya, nanti saya PDF-kan. Mungkin nanti saya kasih ke siapa nih emailnya? Lewat siapa? Ke Forkoma ada emailnya ya, yang boleh Bu Mega share boleh, nanti? yang kemarin ke saya itu kali ya, Rian kali ya kemarin, yang email saya. Iya, boleh Bu. Boleh ya, nah, nanti saya share ke Rian ya. Oke. Jadi kalau yang berminat untuk slide-nya mangga, nanti silakan. Terima kasih, Bu. Mungkin dari Forkoma ada terakhir sebelum kita close. Oke, saya Reza mewakili Forkoma, mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mega yang berkenan untuk memberikan sharing session, terutama di bulan puasa ini ya, Bu ya. Iya, jadi sama. Cukup melelahkan mungkin ngomong terus itu. Terima kasih, masih pagi soalnya. Ya, terima kasih juga buat Kang Teteh yang berkenan untuk mendengarkan di minggu pagi ini. Semoga ilmu yang disampaikan Bu Mega bermanfaat untuk kita dan membuka wawasan kita juga. Dan rencananya kita juga bakal melakukan seperti saran Bu Mega, Bu. Jadi kita dari Forkoma juga punya kegiatan nanti untuk mengadakan field trip jadi ke Forkoma. Jadi mungkin ke depannya nanti dari tim Forkoma kemungkinan akan ada diskusi lanjut dengan tim dari Bu Mega-nya terkait paket wisata ke Ciletuh seperti apa gitu. Siap. Nanti, dari kami dari Forkoma juga akan menyampaikan untuk kegiatan sharing session berikutnya juga rencananya kita akan adakan di 2 minggu ke depan. Itu kita akan ada field trip juga, virtual field trip ke Skotlandia. Jadi ada alumni kita yang pernah mengadakan field trip di sana. Jadi kita akan ada acara virtual field trip basalt sediment transition di Skotlandia. Seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Akang Teteh. Semoga acaranya berkenan dan berkesan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Reza, terima kasih Bu Mega. Kita tutup acara meeting hari ini. Ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Ya. Sehat selalu. Amin. Semoga lancar ibadah puasanya. Iya, saya ucapkan terima kasih. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua, buat para pemula Geopark ini. Ada tadi saya lihat ada Thomas ya, ada Bene, ada Danton ya. Terima kasih nih sudah berkontribusi juga untuk Geopark. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Salam. Ya, pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. God.